Setelah cahaya di ujung jauh berangsur-angsur menghilang, Fei Yu berpikir dalam-dalam, saudara dari klan Ming gagal. Kegagalan. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Luo Zeng berkata dengan heran. Ketika mereka mengamati di alun-alun ini, mereka hanya bisa melihat titik cahaya di kejauhan berputar dengan cepat dan akhirnya menghilang. Luo Zeng tidak tahu bagaimana Fei Yu sampai pada kesimpulan ini. Jika dia memasuki ruangan untuk melebur darah, akan ada cahaya yang menyala-nyala, dan sekarang tanda pelindung tubuh menghilang, tetapi tidak ada cahaya yang menyala-nyala, yang berarti saudara dari keluarga takdir tidak memasuki ruangan, Fei Yu menjelaskan. Terlalu putus asa, kata Kuai Jian menggelengkan kepalanya. Nyatanya, Great Maelstrom di halaman ketiga relatif aman, selama tubuh fisik tidak terkikis seluruhnya, Anda bisa memilih ruangan terdekat untuk mendapatkan Bloodline dan berhasil menjadi immortal. Kebetulan beberapa orang terlalu rakus, dan mereka jelas tidak memiliki kekuatan yang sesuai, tetapi mereka ingin mencapai langkah itu dengan paksa. Lepaskan aku. Pada saat ini, klan Yuding berdiri. Setelah melangkah ke susunan bintang berujung 6, dia dengan cepat menjauh dari alun-alun dan berlari menuju kedalaman pusaran. Setelah sekitar 2 batang dupa, ketika cahaya yang tercetak pada pelindung tubuh menjadi semakin redup, cahaya yang menyala-nyala melesat ke langit, dan anggota suku Yuding telah memilih sebuah ruangan untuk dimasuki, dan alam abadi lahir setelah bergabung darah. Klan Yuding ini cukup rasional. Dilihat dari kejauhan, dia mungkin berada di dalam lingkaran ke-9, yang hampir sama dengan kekuatan ukiran yang dia peroleh, kata Fei Yu dan mengangguk ke arah Kuai Jian, dan sekarang menjadi milik Kuai Jian, giliran untuk memasuki Maelstrom. Ukiran Kuai Jian sama dengan 7 bagian suku Yuding, dan dia tidak mengejar terlalu banyak. Setelah mencapai lingkaran ke-9, dia hanya memilih sebuah ruangan dengan susunan bintang heksagonal untuk dimasuki. Berikutnya datang beberapa anggota suku Bian lainnya, mungkin karena pengalaman tragis suku Ming, roh judi orang-orang ini kelelahan, perjalanan ini tidak berani mengertakkan gigi, setelah memilih ruang susunan bintang heksagonal. Fei Yu adalah yang ketiga dari bawah yang memasuki pusaran, dan cahaya pelindung tubuh dari 10 ukiran sudah cukup untuk memastikan dia melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, dia masih mencapai harapannya dan memasuki lingkaran ke-6. Di langit tinggi, ada suasana kegembiraan di antara anggota klan Sanmu. Di bawah wabah bencana hitam, 2 klan Sanmu mereka berhasil memasuki keabadian, terutama Fei Yu sendiri yang telah mencapai tujuannya dan masuk lingkaran ke-6. Ada cahaya alami di wajah mereka. Lingkaran ke-6 seharusnya menjadi puncak dari gulungan abadi ini, kan? Kata seorang anggota suku Sanmu dengan bangga. Anak-anak dari keluarga besar itu meninggal di halaman pertama atau halaman kedua, dan tidak ada kesempatan untuk bersaing sama sekali. Tetapi pada saat ini, orang lain mulai berlari di sepanjang pusaran, orang itu sangat kecil, dan dia adalah seekor belalang. Klan belalang memiliki rasa kehadiran yang lebih kecil di Pingitian, tidak sebaik klan Ming, jadi mereka secara alami tidak disukai oleh orang luar. Tapi ketika Grasshoppers melihat bangsanya sendiri muncul, wajah mereka menunjukkan antisipasi. Sudah berapa tahun sejak jenius seperti itu keluar dari klan belalang mereka? Jika dia bisa memasuki lingkaran dalam dan menjadi alam abadi, itu pasti akan meningkatkan kekuatan klan ini ke level yang lebih tinggi. Di bawah tatapan acuh tak acuh dari banyak ras di sisi lain, belalang memasuki 4 babak pertama dengan sikap tak tertandingi dan memperoleh garis keturunan di babak keempat. Garis keturunan dalam, yaitu garis keturunan tingkat akar. Dari zaman kuno hingga sekarang, sangat sedikit orang yang mendapatkannya, setidaknya 1 orang dapat memasuki lingkaran dalam di antara ribuan kali gulungan gambar abadi dibuka. Jadi ketika ras belalang melonjak ke langit, banyak ras di sisi lain mendidih. Dari klan yang kurang dikenal ini, seseorang dari lingkaran dalam tiba-tiba muncul, yang memang bisa mengubah nasib klan belalang. Namun, beberapa ras di sisi lain yang berada di sebelah klan belalang tidak terlihat bagus. Sering terjadi perselisihan antara beberapa ras di hari kerja. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat karakter seperti itu muncul di klan belalang. Mengapa belum giliran Luo Zeng? Seharusnya segera. Yang terakhir adalah dia. Gan Gaohan dan yang lainnya berada di Pingitian, mengetahui bahwa setiap kali gulungan gambar abadi dibuka seperti acara akbar, tapi dari dunia ibu mereka sering absen. Kali ini Luo Zeng datang dengan 18 ukiran, saya tidak tahu ekspresi apa yang akan dilihat orang-orang ini. Di alun-alun, setelah Luo Zeng melihat cahaya yang menyala-nyala naik ke langit di kejauhan, dia juga melangkah ke susunan bintang berujung 6, dan kemudian berubah menjadi pola datar dan mengikuti pusaran tanpa ragu-ragu. Bahkan setelah berubah menjadi lukisan, lapisan cetakan pelindung tubuh itu sangat cerah. Selama semua pasir kosong yang mendekat terhalang oleh perlindungan tubuh, perjalanan Luo Zeng sangat mudah.
Dalam 16 putaran pertama, Luo Zeng hampir tidak menemui perlawanan apapun. Selang beberapa waktu, ia berhasil memasuki 4 lap pertama yakni Inner Circle. Dibandingkan dengan keajaiban yang diciptakan oleh klan Belalang, penampilan Luo Zeng juga mendapat banyak perhatian, tetapi sikap klan Yuanling dan klan Wukong telah menjelaskan luar biasa Luo Zeng, dan masuknya Luo Zeng ke lingkaran dalam adalah dalam rentang yang dapat diterima. Lagi pula, orang yang disukai oleh Ah Huo dan pemimpin Tongtian bahkan tidak bisa masuk ke lingkaran dalam, bukankah itu lucu? Setelah memasuki lingkaran dalam, Luo Zeng tidak rileks. Dari lingkaran dalam, partikel dan kepadatan pasir kosong jauh lebih besar, dan pasir kosong yang datang dengan gila-gilaan memakan perlindungan tubuhnya sendiri. Meski body protection print light miliknya sangat kuat, namun tidak akan bertahan lama jika dikonsumsi seperti ini. Namun, semakin dekat pusaran ke lingkaran dalam, semakin pendek jaraknya. Luo Zeng tidak mengalami stagnasi, dan bergerak cepat di sepanjang jalan di pusaran. 4 lap pertama, 3 lap pertama, 2 lap pertama, makhluk di sisi lain langit di pinggir tetap diam, dan mereka menyaksikan Luo Zengsun dengan mulus memasuki 4 besar, 3 besar, dan 2 besar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ada juga celah kekuatan antara yang kuat dalam keadaan abadi, dan celah ini ditentukan saat mereka mencapai keadaan abadi. Mereka yang berada di lingkaran luar semuanya adalah makhluk abadi biasa, dan mereka yang bisa masuk ke lingkaran dalam memenuhi syarat untuk menjadi patriark dari kekuatan besar, tentu saja, kemungkinan terbesarnya adalah direkrut langsung ke dalam klan Yuanling, atau klan Wukong. Makhluk dari sisi lain di 3 lap pertama dan 2 lap menjadi andalan dalam pertarungan 33 hari tersebut, dan lama-kelamaan mereka bahkan bisa mendominasi satu sisi. Situasinya berbeda bagi mereka yang berada di lingkaran terdalam, mereka semua adalah makhluk paling kuat yang memiliki potensi untuk bersaing di seluruh sisi lain. Sekarang Luo Zeng telah dengan mudah melangkah ke 2 putaran pertama, dan dia tidak berniat berhenti, sepertinya dia berencana untuk bergegas ke lingkaran terdalam. Tidak heran jika kedua klan sering bertengkar. Jadi mereka sudah mengetahuinya. Di lingkaran pertama, sejauh ini hanya ada 11 jenis garis keturunan, akan mendapatkan garis keturunan ke-12. Beberapa ras di sisi lain menyebut garis keturunan di lingkaran terdalam sebagai garis keturunan yang ditinggikan dan menganggapnya sebagai yang terbaik. Tapi sudut pandang ini kontroversial. Lagi pula, beberapa karakter yang sangat kuat tidak berperingkat tinggi di Immortal Picture Scroll. Mereka berpikir bahwa perbedaan garis keturunan di 4 lingkaran pertama sebenarnya tidak terlalu besar. Di bawah tatapan banyak makhluk dari sisi lain, Luo Zeng bergegas ke lingkaran terdalam seperti ini. Pasir kosong di lingkaran terdalam berwarna ungu tua, pasir kosong ini lebih merusak daripada pasir kosong di lingkaran luar, mereka tampaknya memiliki kebijaksanaan, berubah menjadi nyamuk haus darah yang terbang di seluruh langit dan berkerumun menuju Luo Zeng. Perisai tubuh yang awalnya sangat kuat bergoyang liar, seperti lilin yang berkibar tertiup angin, dan akan padam kapan saja. Jika tidak ada gadis rubah, Luo Zeng mungkin berhenti seperti ini. Ada susunan bintang heksagonal tidak jauh dari kiri Luo Zeng. Memasuki susunan bintang heksagonal dapat dengan aman mencapai ruang belakang. Ada pola datar aneh yang digambar di ruangan. Pola ini mungkin terkait dengan mendapatkan darah. Tapi kata-kata gadis rubah masih ada di telingaku, dan Luo Zeng harus patuh. Jika aku ingin melewati lingkaran terdalam dengan lancar, aku khawatir aku hanya bisa mempercepat. Bergegaslah. Tapi saat Luo Zeng baru saja berakselerasi, pasir kosong itu bereaksi lebih intens. Sepotong besar pasir hampa seperti monster yang membentuk entitas, dan memeluk Luo Zeng. Banyak pasir kosong dan cahaya pencetakan perlindungan tubuh saling mengimbangi, mengikis cahaya runtuh Luo Zeng. Tidak, aku tidak bisa bertahan seperti ini, alis Luo Zeng mengerutkan kening. Melihat pasir kosong ini beterbangan melawan gulungan itu, hatinya bergerak sedikit, dan perspektif melihat ke bawah tiba-tiba berubah ke atas, dan bentuk seluruh orang langsung ditarik keluar dari gulungan abadi, hanya menyisakan 2 kaki berdiri di atas gulungan abadi. Hah? Apa yang terjadi? Anak manusia itu hanya tinggal 2 kaki. Mungkinkah? Aku khawatir seluruh tubuhnya telah terkikis oleh pasir hampa, hanya menyisakan kakinya. Banyak makhluk di sisi lain yang mengamati Luo Zeng di pinggir Tian mengeluarkan suara penyesalan. Suku Sanmu juga memandang jiwa suci Tiangong tidak jauh dari sana dengan kasihan. Sayang sekali, darahnya harus menyatu saat memasuki lingkaran pertama. Masih terlalu muda untuk mengetahui bagaimana menjadi baik. Terimalah. Sayang sekali ras manusia ini lebih baik dari klan Ming itu, dan klan takdir itu hanyalah alam abadi biasa, setelah ras manusia ini menjadi Gan. Gaohan, Ning Suyuan,
Li Beixue, dan pembangkit tenaga listrik istana surgawi lainnya semuanya tampak seperti patung umumnya berdiri diam di tempat, dan baru saja ketika Luo Zeng memasuki lingkaran dalam, hati mereka terbang. Pria yang menciptakan keajaiban di sepanjang jalan ini masih melanjutkan keajaibannya. Siapa sangka Luo Zeng tidak mengambil beberapa langkah di lingkaran dalam, dan langkah kakinya berhenti tiba-tiba terutama Gan Gaohan tertegun, tiba-tiba berpikir bahwa jika Luo Zeng jatuh, itu akan membawa serangkaian perubahan pada Tiangong, dan Tiangong mungkin tidak dapat jika mereka tidak bermigrasi dari Zhongshenzhou. Apa yang akan terjadi pada Dong Huang dan Ying Lao pada akhirnya semua rencana akan sangat berubah. Diakui atau tidak, pemuda ini sudah menjadi eksistensi yang sangat diperlukan untuk Tiangong. Suara-suara iba dan iba itu terdengar di telinga mereka, seperti jarum menusuk mereka, membuat mereka hampir kehabisan nafas. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara, hanya menatap jejak kaki. Tidak, segel pelindung tubuh di sekitar Luo Zeng belum hilang, bukankah seharusnya jatuh? Li Beixue berkata tiba-tiba. Meskipun orang-orang seperti Tiangong belum memasuki gulungan gambar abadi, mereka memiliki pemahaman umum tentang gulungan gambar abadi. Pasir ketiadaan harus terlebih dahulu mengikis pelindung tubuh dan Yingguang sebelum dapat mulai mengikis tubuh fisik. Hanya untuk sesaat, Luo Zeng hanya memiliki sepasang jejak kaki yang tersisa. Semua orang berpikir bahwa tubuh Luo Zeng telah ditelan, tetapi setelah dipikir-pikir, itu salah. Meskipun lampu pelindung tubuh lemah, itu masih di sana. Li Beixue bukan satu-satunya yang menyadari hal ini, banyak orang di Pingitian menunjukkan masalah ini. Itu bergerak, jejak kakinya bergerak, teriak seseorang. Menghilang dan muncul lagi, ini. Aku tahu, ini adalah kemampuan cacing tapir. Anak ini pasti punya cara untuk keluar dan melompat keluar dari gulungan abadi. Tapir cacing berkedip-kedip, tapir serangga harus dalam bentuk lukisan, dipisahkan dari gulungan abadi, sehingga bergerak dalam gulungan abadi dengan postur terputus-putus. Kemampuan ini secara alami sangat menentang langit, bagaimanapun, tapir serangga dapat bergerak di dunia tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada yang pernah mengira Luo Zeng bisa melakukannya, bagaimana orang ini melakukannya. Banyak pembangkit tenaga Immortal Realm yang berpengetahuan luas melihat jejak kaki yang menghilang dan muncul dari waktu ke waktu dengan mata terkejut. Ketika Luo Zeng baru saja meninggalkan gulungan abadi, ekspresi suram di wajahnya tersapu, dan pasir kosong yang mengikis Luo Zeng kehilangan targetnya, dan hanya bisa mengikis kakinya, sebenarnya, itu bersentuhan dengan Dewa Abadi. Gulir. Telapak kaki yang rata. Saat Luo Zeng melompat tinggi pada gulungan abadi, ketika dia meninggalkan gulungan abadi, dia benar-benar menghilang dari gulungan itu. Aku tahu. Ini seperti ini sejak awal, bukankah jauh lebih mudah? Tepat ketika dia berpikir dia adalah pengaturan waktu, bagian dalam gulungan abadi di depannya tiba-tiba bergetar, dan kepulan pasir kosong berwarna ungu gelap terlepas dari gulungan abadi dan berguling lurus ke arahnya. Pasir kosong ini dapat melarikan diri dari gulungan gambar abadi. Luo Zeng tertegun sejenak, melihat bahwa pasir kosong dari tenda besar hendak membungkusnya di dalamnya. Tubuhnya tenggelam dengan keras, dan dia tenggelam ke dalam gulungan gambar abadi lagi. Ketika Luo Zeng kembali ke gulungan gambar abadi, makhluk-makhluk di sisi lain surga Pingyi membuat tangisan lagi, dan wajah Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya menjadi mendung lagi. Benar saja, seperti yang dikatakan Li Beixue, Luo Zeng masih utuh, hanya dengan melihat reaksi dari pembangkit tenaga Immortal Realm itu, Luo Zeng tampaknya telah mendapatkan semacam bentuk yang luar biasa. Dapatkah dia dengan bebas meninggalkan gulungan gambar abadi? Saat Luo Zeng tenggelam ke dalam gulungan gambar abadi, pasir kosong yang melompat keluar dari gulungan gambar juga kembali ke gulungan gambar, dan menyerbu menuju Luo Zeng lagi. Memasuki gulungan gambar dari gulungan gambar, pasir kosong ini tampaknya memiliki celah untuk transformasi bentuk, yang memberi ruang bagi Luo Zeng untuk bernafas. Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa, dan berdiri langsung dari gulungan itu. Dia hanya berdiri, dan pasir kosong itu keluar dari gulungan itu. Atas dan ke bawah seperti ini, Luo Zeng tampaknya sedang berenang. Dia melompat keluar dari air untuk sementara waktu, dan kemudian mengebor ke dalam air lagi. Pasir kekosongan ungu itu mengikuti di belakang Luo Zeng. Menggunakan cara aneh untuk maju, pasir hampa tidak bisa sama sekali menyentuh Luo Zeng, hampir tidak ada kehilangan perlindungan tubuh di permukaan tubuh. Dalam waktu singkat, Luo Zeng telah melewati susunan bintang berujung 6 yang pernah dimasuki oleh para pendahulunya. Setelah Luo Zeng melampaui Spider Spirit peringkat kedua, hanya Muling dari keluarga Yuanling yang tersisa di depannya, dan itu juga merupakan keberadaan nomor 1 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ruang susunan bintang heksagonal yang dimasuki Muling masih agak jauh dari roh laba-laba,
dan ada dua ruang susunan bintang heksagonal di tengahnya. Ini berarti bahwa kekuatan Muling jauh lebih kuat daripada Spider Spirit saat itu, setidaknya jarak pusaran itu jauh di depan. Tapi pada jarak yang jauh di depan ini, dengan mudah dilampaui oleh Luo Zeng dalam beberapa tarikan nafas. Dia benar-benar melampauinya. Aku belum pernah melihat orang yang bisa melangkah sejauh ini, bahkan melebihi Muling dari klan Yuanling. Tapi bukankah Muling berada di lingkaran terdalam? Di luar Muling, jadi anak ras manusia masih memiliki kesempatan untuk memadukan darah. Dalam pikiran semua makhluk di sisi lain, posisi roh mata berarti yang terakhir, dan itu sendiri melambangkan akhir. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang bisa mencapai titik akhir ini, jadi mereka merasa hanya bisa mencapai titik akhir dan tidak bisa melampaui titik akhir. Tapi sekarang titik akhir ini dengan mudah dilintasi oleh Luo Zeng, melewatinya, banyak orang telah membaca artinya. Masih ada susunan bintang berujung 6 di depan, tetapi tidak jelas apakah ada ruangan itu benar-benar tertutup kegelapan. Luo Zeng masih bolak-balik antara gulungan dan gulungan, dia tidak punya banyak waktu untuk mengamati, karena ada susunan bintang heksagonal, dia hanya bisa memilih untuk masuk ke dalamnya. Pusat pusaran diselimuti massa materi hitam. Banyak kehidupan dari pantai seberang telah menganalisis materi hitam dalam pola ini, sebagian orang mengira itu adalah bentuk lain dari pasir hampa, sebagian lagi mengira bahwa bagian yang lebih dalam dari gulungan itu adalah sebuah lorong. Sangat disayangkan bahwa hipotesis dan tebakan ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk dibuktikan, karena tidak ada yang bisa menjulingkan mata dan mendekati zat hitam tersebut. Selain itu, banyak perdebatan lain yang dipicu, ketika Muling berhenti di depan materi hitam, apakah benar-benar dia tidak dapat menahan pasir kosong, atau dia memilih untuk berhenti karena dia tidak berani mendekati materi hitam. Kesempatan untuk verifikasi akhirnya muncul hari ini. Di sudut Pingyi Tian, makhluk setengah manusia setengah banteng duduk di lantai perunggu, menatap gulungan abadi dengan mata besar, wajahnya penuh kegembiraan. Makhluk setengah manusia setengah lembu ini pernah membuat tebakan yang berani, lokasi roh mata bukanlah akhir, dan ada gua lain di tengah pusaran. Tetapi sebagian besar makhluk di sisi lain memperlakukan spekulasinya sebagai lelucon, lagi pula setengah manusia, setengah lembu ini tidak memiliki kekuatan untuk memasuki pusaran, dan hanya melihatnya dari jauh. Sosok Luo Zeng, yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, melintasi Muling, menginjak susunan bintang heksagonal di tepi substansi hitam, dan segera menghilang. Itu benar-benar sebuah lorong. Lihat, aku benar, itu benar-benar sebuah lorong. Makhluk setengah manusia, setengah banteng itu berteriak kegirangan, tetapi daerah ini sangat tandus, dan tidak ada makhluk lain dari sisi lain yang bisa berbagi kegembiraannya. Hilang. Apakah itu diserap oleh materi hitam? Atau apakah itu dikirim? Ketika Luo Zeng menginjak susunan bintang heksagonal terdalam, tidak ada cahaya menyala pada gulungan gambar abadi tetapi menghilang. Pingyi Tian-Tian terdiam beberapa saat, dan kemudian muncul segala macam spekulasi. Sebuah bola putih melayang di suatu tempat di Pingyi Tian, itu adalah Ah Huo dari klan Yuanling. Dia tidak berwujud wanita, dan dia tidak bisa melihat ekspresi apa yang dia miliki. Setelah melihat gulungan abadi untuk waktu yang lama, dia hanya bergumam, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Di tempat lain di Pingyi Tian, wanita lain muncul di bola berwarna darah. Itu adalah Peri Yun Xiao dari klan Wukong. Pemimpin Tongtian telah pergi bersama Dewa Jahat. Dia tinggal untuk merekam gerakan Luo Zeng. Tampaknya sama dengan yang guru tebak, Peri Yun Xiao menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan dia memegang batu permata bercak merah darah di tangannya. Batu permata bercak ini telah sepenuhnya merekam pemandangan yang disajikan pada gulungan abadi, secara alami, batu permata sorotan ini harus dilihat langsung oleh pemimpin gereja Tongtian. Jiwa yang dari istana Taitian sekali lagi dalam keadaan tegang. Tanpa dapat menentukan situasi Luo Zeng, Gan Gaohan berkata kepada Qiu Yinhe di sebelahnya, kamu pergi dan amati tubuh fisik Luo Zeng. Tubuh asli Luo Zeng masih di Tai Tiangong, tetapi tubuh di pantai seberang menghilang, dan Gan Gaohan tidak dapat memperkirakan akibat dari masalah ini. Sungai Qiuyin dengan cepat mundur dari tepian lain setelah diperintahkan, tetapi setelah beberapa tarikan napas, Sungai Qiuyin kembali ke tepian lain lagi, dan berkata dengan lega, untungnya, tubuh Luo Zeng aman dan sehat. Gan Gaohan mengangguk dan menatap ke langit dan berkata, saya harap dia bisa keluar dari gulungan abadi dengan aman. Ying Tua, Dong Huang sangat terjebak di sisi lain dan tidak bisa keluar, dia tidak ingin Luo Zeng menjadi yang ketiga. Jiwa yang dari istana surgawi lainnya juga terdiam beberapa saat, dan suasananya sedikit membeku, dan hati mereka secara alami penuh dengan kekhawatiran.
Apa yang Tuan Gan katakan? Qiu Yinhe menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Luo Zeng tidak pernah mengecewakan kami. Kata-kata Qiu Yinhe sedikit meredakan suasana, dan Ning Suyuan dan yang lainnya bergema dan tertawa beberapa kali. Juga mengangguk dan berkata itu benar, itu benar. Waktu 1 batang dupa berlalu. 2 batang dupa waktu. 3 batang dupa. Retak. Cahaya yang menyala-nyala berkedip pada gulungan gambar abadi, dan jatuh langsung ke batu Sanxing tertentu di lantai perunggu, dan segera suku Yuding yang tinggi dan besar keluar dari lantai perunggu. Klan Yuding ini adalah orang yang mengikuti klan Ming ke dalam pusaran. Dia memiliki 7 ukiran dan akhirnya memasuki lingkaran ke-9 pusaran. Klan Yuding lainnya mengangkatnya sebagai pahlawan. Darahnya cukup untuk menjadikannya pilar. Dari klan Yuding, setelah beberapa saat, akan ada cahaya yang menyala-nyala jatuh, dan balapan manapun di sisi lain yang terkena cahaya yang menyala-nyala, akan ada sorakan dari sana. Kue Jian, Fei Yu, dan Grasshopper Genius yang memasuki lingkaran dalam adalah yang terakhir turun. Kecuali untuk klan Ming dan Luo Zeng yang meninggal di tempat pertama, semua orang telah kembali dengan selamat. Jiwa yang dari Tiangong semua saling memandang, menantikan cahaya Luo Zeng Hua yang menyala-nyala. Ras netral seperti klan Sanmu dan klan Yansheng juga prihatin dengan situasi Luo Zeng, karena Luo Zeng ada di sisi akhir, dan sekarang menunjukkan potensi untuk melampaui roh mata, mereka secara alami berharap Luo Zeng bisa datang kembali hidup. Namun, klan Ziyun dan yang lainnya terikat pada klan Yuanling, dan makhluk di sisi lain klan Wukong berharap Luo Zeng akan benar-benar jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak ingin melihat kekuatan lain muncul. Tidak perlu menunggu, aku khawatir pria itu sudah dimakan pasir ketiadaan. Sudah lama sekali, aku yakin dia tidak akan bisa kembali. Beberapa anggota suku Ziyun dengan sinis mencibir. Li Beixue ingin menyangkal beberapa kata, tetapi dihentikan oleh Gan Gaohan, tidak ada artinya membuat sanggahan yang tidak berarti dalam situasi seperti itu. Setelah semua orang menunggu seperti ini selama lebih dari setengah jam, noda tinta hitam pada gulungan abadi secara bertahap menghilang. Pusaran besar dan makhluk dari sisi lain pusaran semuanya telah menghilang dari gulungan gambar, yang berarti gulungan gambar abadi telah ditutup. Di halaman kedua gulungan abadi, gadis rubah berdiri tegak, meskipun itu hanya noda tinta hitam, sosoknya yang hampir sempurna tergambar. Serangkaian tulisan tangan hitam membentuk berbagai binatang yang mengelilingi gadis rubah, mereka tampak seperti hewan peliharaan gadis rubah, berlarian di sekelilingnya. Hembusan angin yang sangat dingin menderu dari kejauhan, dan beberapa noda tinta pada gulungan itu dengan cepat menghilang. Tuan penulis, apakah dia sudah tiba? Gadis rubah mengangkat kepalanya dan bertanya. Di arah gadis rubah, rencana perjalanan khusus Luo Zeng tidak dapat dilihat. Penulis melayang ke tempat yang lebih tinggi, dan dapat melihat panorama segala sesuatu di halaman pertama, kedua, dan ketiga. Masuk, jawab wajah yang menangis itu. Gadis rubah menghela nafas lega, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, saya harap dia bisa berhasil. Satu-satunya kesempatan yang telah saya tunggu begitu lama tidak boleh gagal, dan gadis rubah juga prihatin tentang untung dan rugi jika Luo Zeng benar-benar berhasil, maka saya khawatir kutukan keluarga ini akan terpecahkan. Tapi hanya ada satu kesempatan, dan dia tidak punya pilihan selain berdoa dalam hati. Suatu tempat dalam 33 hari. Bola putih perlahan muncul dari gunung logam besar. Tidak ada apapun di dalam bola putih, dan tidak satu pun dari 5 elemen yang disertakan. Ketika bola putih melayang di atas logam, bagian dalam bola putih salju tiba-tiba menjadi kacau, dan retakan tipis muncul di tengah bola, dan retakan itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan mata hitam. Bola ini adalah yang terkuat dari klan Yuanling, dan juga roh nomor 1 di gulir abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mata besar terbuka, cahaya dan bayangan merah muncul di depan mereka, dan seorang wanita kurus muncul dalam cahaya dan bayangan, dan wanita itu berkata dengan suara menawan, "Bos, apa tujuan memanggil bawahan?" "Ah Huo, aku sudah memberitahumu ratusan kali, jangan temui aku dalam bentuk manusia ini," kata Muling dengan suara muram. Ah Huo tidak menganggapnya serius, bentuk ini sangat bebas, aku menyukainya. Meskipun dia adalah bawahan Muling, Ah Huo tampaknya tidak terlalu takut pada Muling, dan Ah Huo memiliki hak untuk membuat keputusan dalam banyak hal. Saya juga menyiapkan tubuh untuk pemimpin besar, apakah Anda ingin mencobanya? Kata Ah Huo, mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan ke samping, dan nyala api di ujung jarinya menciptakan manusia-manusia yang proporsional, persis sama. Jangan membuat lelucon konyol seperti itu padaku. Mata Muling tiba-tiba melepaskan cahaya putih, menghancurkan manusia itu berkeping-keping.
Ah Huo sama sekali tidak menganggapnya sebagai pembangkangan, dan memadatkan pria ras manusia itu lagi. Pada saat yang sama, dia melingkarkan lengannya di leher pria ras manusia itu dan tersenyum. Aku tahu apa yang ingin ditanyakan kepala suku. Dia punya berhasil melampauimu dalam gulungan abadi. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Ling, itu benar-benar dirancang olehnya. Awalnya, Ah Huo menunjukkan penghinaan, bos, kamu curiga dan pandai merencanakan, tapi itu juga membatasimu. Aku sudah memastikannya dari awal. Itu sebabnya kamu memasukkannya, kata Mu Ling tidak puas. Keluarga Yuanling telah menghadapi beberapa tantangan yang mengancam di pantai lain, dan skala tantangan tersebut sangat besar, tetapi kali ini tantangan tersebut hanya datang dari manusia, tetapi secara kasat mata menganggapnya sebagai ancaman terbesar. Ah Huo mengulurkan jari dan menggambar lingkaran di wajah Luo Zeng, karena kita tidak bisa menghentikannya, kita hanya bisa mengikuti tren, kita masih memiliki peluang besar untuk memenangkannya. Bagaimana kamu memperjuangkannya? Mu Ling bertanya. Telapak tangan ramping Ah Huo menjentikkan ke atas dari wajah Luo Zeng, dan membuka mata Luo Zeng. Mendapatkan darah asli bukanlah tugas yang mudah, sukses atau gagal bukanlah masalah jangka pendek jika dia mendapatkannya, dia mungkin harus tinggal di Senyuan untuk jangka waktu tertentu, maka tubuhnya tidak sulit didapat. Begitu dia mendapatkan tubuhnya, dia milikku, kan? Ah Huo menoleh dan melihat ke arah orang di sampingnya. Luo Zeng? Luo Zeng sepenuhnya dikendalikan olehnya seperti boneka, mengangguk dan berkata dengan kayu ya. Setelah Mu Ling mengetahui strategi Ah Huo, matanya juga bisa menunjukkan perhatiannya, jika demikian, Anda mungkin harus bertindak lebih cepat. Jangan khawatir, bos besar, saya siap, mereka telah menyerang Tiangong lagi, kali ini mereka harus dimusnahkan. Ah Huo menunjukkan senyum manis, dan Luo Zeng di sebelahnya juga menyeringai konyol. Mata besar Mu Ling berkedip, dan sebelum menutupnya, dia menambahkan juga, tunjukkan lebih banyak rasa hormat padaku lain kali. Setelah berbicara, mata itu benar-benar menghilang, berubah menjadi ruang kosong. Bola putih perlahan turun dari atas logam gunung. Aku akan dihormati, gumam Ah Huo. Dia menoleh dan melirik Luo Zeng, seolah-olah dia sangat puas dengan tubuh ini, dan kemudian menciumnya dengan ringan, dan dua tubuh ciptaan telah berubah menjadi api dan menghilang ke dalam bola. Setelah melihat gulungan gambar abadi menutup, Gan Gaohan tertegun sejenak, dan tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri tidak baik. Ada apa, saudara Gan? Tanya Ning Suyuan. Mari kita bicara tentang meninggalkan sisi lain. Gan Gaohan kembali ke sisi lain segera setelah dia selesai berbicara. Ning Suyuan, Qiu Yinhe, Li Beixue dan jiwa yang lainnya juga dengan cepat melafalkan mantra sihir dan kembali ke dunia ibu. Memanggil. Cahaya keemasan melonjak dari istana Taidi, dan meledak dengan hebat, membentuk lingkaran cahaya terang, yang merupakan perintah pemanggilan yang dikeluarkan oleh Gan Gaohan. Melihat lingkaran cahaya ini, pembangkit tenaga dari 7 gunung Tiangong bergumam di dalam hati mereka, Tiangong sedang dalam bencana, dan baru saja stabil dan sesuatu terjadi beberapa hari yang lalu. Dengan sedikit perubahan pada kulit mereka semua berkumpul menuju istana Taidi. Tidak lama kemudian, semua orang kuat di 7 gunung Tiangong berkumpul, termasuk perwakilan dari suku Jinwu. Seluruh istana Taitian akan pindah ke Lisan, Gan Gaohan mengumumkan. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di aula. Setelah mengalami invasi suku Jinwu, Gan Gaohan ingin memindahkan Tiangong ke selatan untuk sementara, mengandalkan Lisan, setidaknya sampai Kaisar Timur bangun untuk menjaga vitalitas Tiangong, tetapi Jiang Xia dan Dong Huang sendiri memberikan ibu kota kepada Tiangong untuk menetap. Sekarang Luo Zeng terjebak dalam gulungan gambar abadi, dia tidak dapat menutupi istana surgawi terlepas dari keselamatannya, jadi Gan Gaohan segera mengumumkan migrasi ke istana surgawi. Aku harus memberitahumu alasannya, tanya seorang lelaki kuat dari Gunung Taiming, yang telah bertindak sebagai penguasa gunung dari Gunung Taiming sejak kematian penguasa gunung. Tidak ada alasan, jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa tinggal. Aku akan memberimu 1 hari untuk bergerak, jawab Gan Gaohan singkat. Implikasinya sangat sederhana, Tiangong akan menghadapi malapetaka, jika Anda tidak pergi, Anda akan mati. Orang-orang kuat Zushan terdiam di hati mereka, menilai dari sikap Gan Gaohan, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Untuk monster besar seperti Istana Taitian, bukanlah tugas yang mudah untuk memindahkan semuanya, dan 1 hari jauh dari cukup. Dalam waktu sesingkat itu, hanya beberapa murid dan anggota klan di level inti yang bisa diambil. Murid inti ini adalah harapan Tiangong di masa depan, lagi pula perbukitan hijau yang tertinggal tidak takut kehabisan kayu bakar.
Kapal terbang besar berlabuh di Seven Mountains Sword School, dan ruang pelatihan rahasia dibuka paksa satu persatu. Para murid Tiangong yang masih di sisi lain langsung dibangunkan dengan paksa, dan beberapa murid yang masih berada di kuil atau tidak bisa keluar dari sisi lain langsung diangkut ke kapal terbang dan ditempatkan berjejer seperti barang. Di depan Istana Taidi, sebuah kapal terbang besar berlabuh di atasnya, dan murid-murid dari 3 sekte pedang utama melangkah ke kapal terbang satu demi satu. Migrasi tidak wajib, tetapi nasib murid di tingkat pantai lain yang tinggal di Tiongkok Tengah sudah terbukti dengan sendirinya. Jika ada beruang dan senong menyerbu Tiongkok Tengah, kemungkinan mereka bertahan hidup sangat kecil. Beberapa murid yang keras kepala memilih untuk kembali ke keluarga Minghu, dan Tiangong tidak menghentikan mereka. Para murid Tanah Kesedihan Pedang ada di sini, Kusai menunjuk ke arah kapal terbang. Di belakang Kosi, Feng Ge dan murid lainnya sedang duduk bersila. Feng Ge masih menjalani pelatihan di Soul City, jadi dia tidak bisa dibangunkan dengan paksa, jadi dia hanya bisa ditempatkan di sini dulu. Aku tidak menyangka akan meninggalkan Tiangong secepat ini. Seorang murid dari Tanah Kesedihan Pedang memandang ke gunung dan sungai di kejauhan, dengan tatapan enggan di matanya. 7 gunung adalah dasar dari Tiangong. Tiangong telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan pergi dengan tergesa-gesa. Kami akan kembali, kata murid lain dari Tanah Kesedihan Pedang. Kami pasti akan kembali. Mereka juga dianggap sebagai pasukan cadangan dari manajemen senior Tiangong, dan mereka kurang lebih telah melakukan kontak dengan beberapa orang nyata. Situasi saat ini memang tidak baik untuk Tiangong, luar biasa, tetapi selama Anda melewatinya, cepat atau lambat akan ada hari kembali. Lepaskan! Gan Gaohan berteriak di udara, dan dia membawa kristal merah besar. Setelah murid-murid menyingkir, Gan Gaohan mendarat di tengah kapal terbang, dan dengan lembut meletakkan kristal merah ke bawah. Di dalam kristal merah terbaring tubuh yang sedang tidur, yaitu Kaisar Timur. Kristal merah ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang, digali dari kedalaman Great Rift Valley di tengah dunia induk, dan hampir merupakan salah satu zat terkeras di dunia induk. Kristal merah dapat menahan kekuatan lebih dari 10.000 dewa, yang setara dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga abadi. Setelah menempatkan tubuh Kaisar Timur, Gan Gaohan mundur 2 langkah dan membungkuk kepada Kaisar Timur, dan potongan kristal merah itu jatuh ke bagian dalam kapal terbang. Segera setelah itu, sosok lain berlari kencang dari langit. Yang di depan adalah Lin Zanting. Dia juga membawa kristal merah seukuran Zhangsu, dan di dalam kristal merah itu ada tubuh Tua Ying. Seperti Gan Gaohan, dia memindahkan kristal merah yang menyimpan tubuh Tua Ying di tengah kapal terbang, lalu menenggelamkan kristal merah itu. Melihat 2 anggota terkuat Tiangong bergerak, para murid Tiangong juga berdiskusi dengan suara rendah. Dong Huang dan Ying Lao sama-sama pindah ke sini, di mana Luo Zeng. Dikatakan bahwa Luo Zeng telah jatuh ke dalam gulungan gambar abadi, dan dia tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu, kalau tidak kita tidak perlu untuk meninggalkan China Tengah. Oh, saya punya masalah firasat bagus, Luo Zeng pasti tidak akan kembali. Saat orang-orang ini sedang berdiskusi, seorang wanita berbaju biru berjalan. Setelah mendengar kata-kata itu di telinganya, alisnya yang bersih dan rapi berkerut tajam, dan cahaya tegas muncul di matanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wanita berbaju biru itu persis Li Beixue yang telah menarik diri dari yang lain. Pantai. Beberapa murid Tiangong yang diam-diam berdiskusi tiba-tiba terdiam, tidak berani berbicara lebih banyak. Li Beixue telah berhasil lulus di Tanah Duka Pedang, karena Kaisar Timur dipenjara di pantai seberang. Tidak ada cara untuk menunjuknya sebagai Jiedu Surgawi, tetapi kekuatannya cukup untuk dibandingkan dengan utusan Tian Jiedu di Tiangong. Pada saat ini, sosok lain terbang dari langit, tetapi Qiu Yinhe lah yang tiba di kapal terbang dengan potongan terakhir kristal merah, dan Luo Zeng sendiri yang mekar penuh di kristal merah. Li Beixue memandang Luo Zeng dalam kristal merah, matanya sedikit redup. Dia percaya bahwa Luo Zeng akan dapat bangun, tetapi bisakah Tiangong benar-benar bertahan sampai saat itu? Setelah Tiangong membuat keputusan, Li San dengan cepat diberitahu melalui saluran di sisi lain, dan Li San juga datang ke Tiangong. Namun menurut sikap klan Wukong dan Yuanling terhadap Luo Zeng, tidak mungkin bagi keduanya klan besar berdiri diam. Pengaturan waktu itu penting, setiap nafas berarti. Setelah menabrak kristal merah ketiga orang itu ke dalam kapal terbang, Qishan mempercepat kecepatannya. Setelah sebagian besar tokoh inti Tiangong menunggu kapal terbang, cahaya putih mekar dari bagian bawah kapal terbang, suara seruling yang tajam dan panjang terdengar dari dalam kapal terbang, dan kapal terbang raksasa perlahan terbang ke atas. Sebuah kapal udara raksasa yang identik perlahan-lahan naik di atas 6 gunung lainnya,
Dan setelah beberapa saat, ketujuh kapal udara raksasa itu berkumpul dan melaju ke arah barat. Di dalam gulungan gambar abadi, saat Luo Zeng melangkah ke susunan bintang berujung 6, bentuknya telah berubah menjadi normal. Setelah dia melihat semua yang ada di depannya dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ini kamar terakhir. Di mana ada ruang di zat hitam ini? Informasi yang diberikan gadis rubah itu salah. Disajikan dalam visinya adalah ruang besar dan tandus, dan Luo Zeng terletak di sudut ruang ini, dan dia berdiri di atas platform batu dari susunan bintang berujung 6. Senior Yuan Shi Tianzun, apakah semua kamar di pusaran seperti ini? Luo Zeng bertanya. Yuan Shi Tianzun segera menggelengkan kepalanya, kamar lain sangat kecil, mirip dengan yang Anda pikirkan, dan Anda dapat menggabungkan darah dengan memasukkannya melalui susunan bintang berujung 6. Luo Zeng juga masuk melalui susunan bintang berujung 6, tapi sepertinya telah memasuki tempat aneh yang aneh. Setelah mengamati sebentar di platform batu bintang berujung 6, Luo Zeng akhirnya turun. Tanahnya lembut, dan ada bau busuk yang samar, dan setiap langkah di atasnya akan meninggalkan jejak kaki sedalam 1 inci. Ketika Luo Zeng mengambil lebih dari selusin langkah, sosok setengah manusia tiba-tiba muncul di belakangnya, tampak seperti anak laki-laki dari ras manusia, dengan rambut berponi, dan wajah kertas pucat ditutupi dengan luka membusuk. Tampak seperti mayat. Setelah dia muncul, dia menginjak jejak kaki yang ditinggalkan oleh Luo Zeng, gerakannya mekanis dan aneh, dan sudut tangan dan kakinya juga bermasalah, sama sekali tidak terlihat seperti manusia berjalan, tetapi seperti semacam pemulung. Luo Zeng mengambil 1 langkah, dan dia juga mengambil 1 langkah, dan kecepatan gerakan kedua orang itu hampir sinkron. Ketika tingkat kultivasi mencapai tingkat Luo Zeng, kesadarannya selalu berada di luar, tetapi dia gagal merasakan gerakan bocah lelaki itu. Luo Zeng berjalan ribuan langkah, dan bocah pucat itu berjalan ribuan langkah. Bocah laki-laki itu memiliki kaki yang pendek, tetapi setiap kali dia mengambil langkah, dia akan melayang agak jauh di udara, tetapi dia semakin dekat dan dekat dengan Luo Zeng. Ketika jarak antara keduanya hanya 1 langkah lagi, Luo Zeng akhirnya merasakan sesuatu, dan menoleh dengan ragu. Tidak ada apa-apa di belakang, tidak ada apa-apa. Setelah Luo Zeng mengerutkan kening, sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Ada apa, Luo Zeng? Tanya Yuan Shi Tianzun. Sepertinya ada sesuatu yang mengikutiku. Luo Zeng mendengus, dan dia merasakan nafas dingin melayang. Tempat ini agak aneh, kamu harus berhati-hati, Yuan Shi Tianzun memperingatkan. Sebelum Luo Zeng, tidak ada yang pernah memasuki dunia ini, dan Yuan Shi Tianzun juga tidak yakin, jadi Luo Zeng hanya bisa berhati-hati. Luo Zeng mengangguk, dan memindahkan langkahnya lagi, tepat ketika dia akan mengambil langkah ini, nafas dingin tiba-tiba meningkat. Dia menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat wajah busuk anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu telah membuka mulutnya lebar-lebar. Retakan di sudut mulut meluas ke akar telinga. Setiap gigi setajam taringnya dari binatang buas air liur hitam. Ditarik menjadi benang di sepanjang ujung gigi, memancarkan bau amis yang kuat. Keluar, Luo Zeng juga terkejut, dan hampir tanpa sadar meninju bocah lelaki itu. Boom! 30 hingga 40 ribu kekuatan ilahi meledak di wajah bocah lelaki itu, taring dan wajah itu segera terpelintir, dan seluruh tubuh terpelintir oleh kekuatan besar, dan terbang puluhan kali, 10 kaki, itu jatuh ke tanah. Kenapa sih ada monster berwujud anak kecil? Bingung dalam hati Luo Zeng, dia telah datang ke tempat bocah laki-laki itu jatuh pukulan barusan telah menghancurkan darah dan dagingnya, dan dia tidak bisa mati lagi. Tetapi ketika Luo Zeng mendekat dan menatap, wajahnya sedikit berubah. Di lubang kecil di tanah, hanya tersisa sepotong kulit manusia yang bengkok, milik bocah laki-laki tadi. Ini, Luo Zeng hanya mengerutkan kening, dan ada jejak kesejukan di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat anak laki-laki berdiri berserakan tidak jauh. Mulut mereka benar-benar terbelah, dan sementara taring mereka terbuka, ada juga cahaya aneh yang melayang di mata mereka, yang terungkap dalam cahaya ini bukanlah kedengkian, melainkan semacam lelucon dan sarkasme. Apakah kamu cocok? Bisakah kamu tinggal di sini? Ikutlah denganku. Lusinan bocah laki-laki berkata pelan pada saat yang sama, berulang di mulut mereka. Apakah kamu nyata? Luo Zeng menyipitkan matanya sedikit. Tidak ada yang menjawab sendiri, sementara anak laki-laki kecil itu terus mengulangi kalimat ini. Mereka sudah bergegas menuju Luo Zeng dengan mulut berdarah terbuka. Boom! Menghadapi bocah lelaki pertama yang mendekat, tangan Luo Zeng sedikit bergetar. Kekuatan 30.000 dewa telah menghancurkannya, langsung mengubah tubuh bocah lelaki itu, dan terbang jauh.
Luo Zeng tahu bahwa pasti sulit untuk mendapatkan kekuatan dari tingkat aslinya, tetapi hanya tingkat kesulitan ini. Untuk Luo Zeng sesederhana makan dan minum air. Meskipun anak laki-laki kecil itu memiliki wajah yang menakutkan dan aura yang aneh, mereka tidak dianggap kuat. Setiap kali dekat, Luo Zeng adalah pukulan. Anak laki-laki kecil yang tidak kuat secara fisik dan fisik semuanya dikirim terbang dengan tubuh yang terdistorsi. Luo Zeng mengambil bidikan dan melirik ke tempat anak laki-laki itu jatuh, seperti sebelumnya, anak laki-laki setelah mendarat hanya memiliki sepotong kulit manusia yang cerah. Setelah membersihkan semua anak laki-laki ini, Luo Zeng hanya menghela nafas lega, dan tiba-tiba merasakan jejak udara dingin datang dari belakang. Anak laki-laki kecil yang lebih penyayang dan aneh muncul, kali ini sebanyak 3 atau 4 ribu, masih terlihat mati, memandang diri mereka sendiri dengan mata aneh. Wajah Luo Zeng menjadi bermartabat, dunia ini jelas nyata, ini bukan ilusi, situasi di depannya agak merepotkan, meskipun anak laki-laki kecil ini tidak kuat, dapatkah jumlahnya terus meningkat seperti ini? Desir, desir, deru melihat anak laki-laki kecil ini bergegas ke arahnya lagi, bulu hijau muncul di kepala Luo Zeng, dan sosoknya tiba-tiba menjadi gesit dan ringan dan terbang ke depan. Anak laki-laki kecil yang mendekat itu tidak mendekat namun, Luo Zeng telah menyelinap pergi seperti loah yang licin. Boom. Ketika tidak mungkin untuk menghindarinya, Luo Zeng hanya bisa menamparkan bocah laki-laki yang bergegas, tetapi setiap kali Luo Zeng membunuh seorang bocah lelaki, lebih banyak bocah lelaki muncul di sekitarnya. Melihat ini, Luo Zeng tidak bergerak sama sekali, hanya mengandalkan keterampilan tubuhnya yang gesit untuk bolak-balik. Ribuan anak laki-laki kecil mengangkat kepala di belakang mereka, dan terus mengulang, apakah kamu cocok? Bisakah kamu tinggal di sini? Ikutlah denganku. Sepotong besar hitam mengikuti di belakang Luo Zeng. Sambil berlari, Yuan Shi Tianzun juga menoleh untuk saling memandang, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Karena gulungan gambar abadi adalah tempat di mana darah diwariskan, 4 darah asli yang disebutkan oleh gadis rubah harus dimasukkan. Anak laki-laki kecil ini seharusnya tidak muncul tanpa berpikir ada sesuatu di depan. Kata-kata. Luo Zeng merencanakan pikiran Yuan Shi Tianzun. Dunia tandus ini tidak besar, dan setelah berlari pada jarak tertentu, itu telah berakhir. Di ujung dunia ini ada tembok perunggu besar. Ada retakan di tengah tembok, dan retakan itu terisi dengan banyak titik cahaya putih. Itulah titik cahaya di dunia misterius. Secara teori, Luo Zeng sekarang berada di dunia misterius setelah melewati bagian gulungan gambar abadi, tetapi dia secara paksa membuka ruang di dunia misterius yang dapat diterima oleh makhluk kacau melalui susunan bintang heksagonal. Ketika Luo Zeng bergegas ke dinding perunggu, dia menemukan bahasa Sanskerta di setiap sisi celah. Bisakah itu diuraikan? Luo Zeng berkata pada senjata peradaban-peradaban Tianzi. Tempat ini terlalu abnormal, jika Anda dapat menguraikan berita yang berguna, Luo Zeng secara alami akan mencobanya. Ya, sebuah suara datang dari alat peradaban-peradaban Tianzi. Dalam 30 hari, inti dari ketekunan surga mulai bekerja, dan segera bahasa Sanskerta di sebelah kiri diuraikan, darah asli, proliferasi tak terbatas, dapat diperoleh dengan berkembang biak hingga batas mendengar penjelasan inti dari ketekunan surga, Luo Zeng Wei tertegun, proliferasi tak terbatas. Garis keturunan macam apa ini? Tanda tanya, tidak hanya tidak mati, itu akan menjadi lebih, kata-kata anak laki-laki itu berarti sesuatu. Apakah kamu bugar? Bisakah kamu tinggal di sini? Ikutlah denganku. Juga tertangkap, mereka bukanlah makhluk dunia ini, mereka adalah darah itu sendiri. Setelah dibunuh, tidak hanya tidak akan mati, tetapi juga dapat berkembang biak lebih banyak individu. Ini adalah garis keturunan yang sangat kuat. Mata Luo Zeng berkedip dengan warna yang aneh. Garis keturunan seperti itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai kuat, tetapi itu sebenarnya metode yang sangat tidak tahu malu setelah mewarisi. Garis keturunan ini seharusnya tidak dapat berkembang biak tanpa batas, tetapi dapat diubah menjadi individu yang lebih kuat sambil menyelamatkan nyawanya, yang sudah tidak terbayangkan. Berkembang biak hingga batasnya, bisakah kamu mendapatkan darah seperti ini? Luo Zeng berbalik dan menatap anak laki-laki kecil yang bergegas mendekat, sudah mengerti. Anak laki-laki kecil ini tidak dapat berkembang biak tanpa batas waktu, dan setelah membunuh mereka terus-menerus, jumlah mereka akan mencapai batas. Ketika batas ini tercapai, garis keturunan ini dapat diperoleh. Kalau begitu coba, ketika anak laki-laki lain bergegas, Luo Zeng menendangnya dengan tendangan keras, dan puluhan anak laki-laki muncul saat dia mendarat. Ini terlalu lambat. Luo Zeng mengangkat kakinya sedikit, dan bergegas menuju anak laki-laki itu.
Dia seperti pesawat ulang-alik terbang, hanya menyisakan garis panjang sosok, dan ratusan anak laki-laki terbunuh dalam sekejap, dan anak laki-laki kecil yang terbunuh menghilang dengan hanya satu kulit manusia yang tertinggal. Momen berikutnya, ruang tandus ini ada ribuan anak laki-laki kecil di rumah. Tepat ketika Luo Zeng hendak mempercepat pembantaian, sehingga bisa mendekati batas proliferasi, suara lain datang dari senjata peradaban-peradaban Tianzi, berjalan melewati celah adalah yang berikutnya garis keturunan aslinya disebut siklus utama. Setelah mendengar suara alat peradaban, tubuh Luo Zeng sedikit membeku, dan dia turun dari ketinggian. Boom! Lusinan anak laki-laki diinjak-injak oleh Luo Zeng. Bagaimana kamu tahu? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Karena saya menguraikan teks Sanskerta lainnya, jawab peradaban Tianzi. Ada bahasa Sanskerta di kedua ujung retakan di tengah dinding perunggu. Apa yang dikatakan peradaban Tianzi barusan adalah makna yang terkandung dalam bahasa Sanskerta lain. Pergi dan lihat, atau tinggal dan gabungkan garis keturunan ini. Tanya Yuan Shi Tianzun. Pilihan garis keturunan masih diputuskan oleh Luo Zeng sendiri. Hah? Luo Zeng tiba-tiba menendang ke belakang, tubuhnya melayang puluhan kali di udara, dan mendarat dengan kuat di depan dinding perunggu, melihat titik cahaya di celah dan berkata, aku ingin melihat. Keduanya. Berempat garis keturunan tingkat asal, keempat garis keturunan ini harus berbeda, dan dia juga ingin mempelajarinya satu persatu sebelum bergabung. Apakah dunia misterius ini dapat berlalu dengan lancar membuat Luo Zeng agak ragu. Meskipun dia telah memasuki dunia misterius, pemahamannya tentang dunia misterius tidak sebaik Luo Nian, bukankah buruk jika dia tidak bisa bergerak 1 inci pun setelah memasuki lorong. Ketika Luo Zeng ragu-ragu, anak laki-laki kecil yang padat telah mengerumuninya. Melihat bahwa tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini, Luo Zeng melangkah ke dalamnya tanpa melakukan apa-apa. Saat tubuh Luo Zeng memasuki celah, itu juga berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Dalam bentuk ini, Luo Zeng akan hampir kehilangan kendali atas tubuhnya, dan dia bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya. Untungnya, seluruh proses tidak berlangsung terlalu lama, tetapi setelah 2 atau 3 napas, Luo Zeng merasa tubuhnya tiba-tiba berat, dan seluruh orang langsung jatuh. Dia benar-benar jatuh langsung dari langit di atas dunia kedua. Bagian atas dunia ini juga merupakan tembok perunggu, dan retakannya mengarah ke bawah. Setelah jatuh 3 hingga 5 kaki, tubuh Luo Zeng telah melayang dengan mantap di udara, melihat ke bawah, seluruh dunia memiliki pemandangan yang indah. Ini adalah gua yang sangat besar, dan ada gunung perunggu besar yang mengapung di tengah gua. Seekor ular bertanduk panjang berbentuk aneh tergambar di permukaan gunung. Setelah ular melilit, kepala ular itu benar-benar melahapnya ekor sendiri. Apa arti lukisan ini? Luo Zeng hanya ingin lebih dekat ke gunung untuk melihat dengan jelas, dan merasakan kekuatan yang kuat menekannya, menekan dirinya dengan keras. Setelah jatuh ratusan kaki jauhnya, dia hanya merasa pemandangan di depannya melintas kembali ke depan gunung. Ini adalah, sebelum dia sempat berbicara, gravitasi menekan lagi, dan Luo Zeng jatuh dengan cepat, tetapi kembali ke depan gunung dan menghadapi ular yang memakan dirinya sendiri. Kali ini Luo Zeng tidak berbicara, hanya dia menunggu kekuatan datang. Setelah beberapa saat bernafas, gravitasi menekan lagi, dan Luo Zeng jatuh ke depan gunung perunggu lagi. Dia mungkin mengerti apa yang sedang terjadi, dia telah memasuki siklus khusus, dan memakan ularnya sendiri di gunung perunggu juga berarti siklus yang unik. Seharusnya Anda perlu mendapatkan darah dari siklus terakhir dalam siklus yang berkelanjutan, Yuan Shi Tianzun berkata. Ular itu disebut ular self-titlet. Saya telah melihatnya di 33 langit. Itu artinya dibandingkan dengan kekacauan, karena kekacauan juga berulang-ulang. Apa gunanya sirkulasi darah pamungkas ini? Luo Zeng bertanya. Hei, itu tidak terlalu jelas. Yuan Shi Tianzun mengangkat bahu. Dunia ini juga sulit untuk dipahami oleh Yuan Shi Tianzun, tetapi satu hal yang dapat dipastikan oleh Yuan Shi Tianzun adalah bahwa masing-masing dari 4 garis keturunan asli tidak lemah. Proliferasi tak terbatas masih memiliki jejak untuk diikuti. Siklus pamungkas ini sama sekali tidak menentu. Saya akan melihat yang berikutnya. Ketika Luo Zeng bersepeda ke gunung perunggu lagi, sosoknya melesat ke arah tembakan terbang melewati. Gravitasi tidak mengikuti, tetapi membiarkan Luo Zeng melarikan diri sendiri. Setelah meninggalkan siklus, Luo Zeng datang ke sisi paling kanan dunia. Ada retakan lain di sini. Ada juga 2 karakter Sanskerta di kedua sisi retakan, dan peradaban Tianzi juga membantu Luo Zeng menguraikannya. Teks Sanskerta pertama adalah untuk menjelaskan arti siklus terakhir. Nyatanya, ini hampir sama dengan tebakan Luo Zeng.
Dalam siklus demi siklus, dia memahami pola ular self-titlet, dan ketika dia menembusnya, dia secara alami akan mendapatkan garis keturunan ini. Bahasa Sanskerta kedua layak mendapat perhatian Luo Zeng, setelah memasuki celah, darah yang bisa diperoleh disebut Wan Dao Birth and Death. Energi fusi Dao dalam kekacauan sudah mencakup semua esensi, dan arti dari kelahiran dan kematian semua Tao tidak sulit untuk dibayangkan, yaitu mengendalikan kelahiran dan penghancuran semua energi. Jika dapat dianalisis secara harfiah, garis keturunan ini akan menjadi lebih menakutkan. Kata Luo Zeng dengan suara kental. Hehe, itu tidak mungkin, kata Yuan Shi Tianzun sambil tersenyum, jika Anda memahaminya seperti ini, setelah garis keturunan yang berkembang biak tanpa batas diperoleh, itu benar-benar dapat berubah menjadi jutaan dari Anda. Itu mungkin bertentangan dengan langit sedemikian rupa, ya? Luo Zeng mengangguk. Namun, kamu telah menguasai energi fusi Tao, mungkin kelahiran dan kematian 10.000 Tao dapat menginspirasi kesatuan fusi Tao. Yuan Shi Tianzun mengingatkan. Mata Luo Zeng sedikit berbinar, dan dia masuk ke dalam celah. Dunia misterius lewat dalam sekejap. Awalnya Luo Zeng mengira bahwa tempat di mana 10.000 Dao lahir dan mati ini mungkin merupakan campuran dari berbagai energi kompleks. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dunia di depannya hanyalah tanah datar, dan di tengah tanah datar itu ada sebatang kayu mati bunga ungu dan hitam terus tumbuh dari cabang-cabang kayu mati, dan bunga-bunga ungu yang baru saja mekar terbawa angin dan menghilang. Titik-titik. Luo berdiri di tengah hutan mati ini, sosok Zeng melayang masuk, dan perasaan unik memenuhi hatinya, saat kamu hidup, kamu mati, dan saat kamu mati, kamu hidup. Senior Yuan Shi Tianzun, Tao di sini tidak mengacu pada energi, tapi segalanya. Saat bunga ungu itu terus tumbuh dan menghilang. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang mengalir di sepanjang kaki Luo Zeng. Saat kekuatan ini masuk, rasa sakit yang tajam ditransmisikan. Sesuatu menyebar di tubuh Luo Zeng, dan menyebar dengan cepat di sepanjang meridian langkah kakinya. Luo Zeng terkejut, dan dia hendak berdiri. Benda itu memantapkan dirinya dengan kuat di tanah, dan dia tidak bisa melompat setelah satu lompatan. Bangun! Kekuatan Luo Zeng meledak dengan keras, dan dia tiba-tiba mengangkat dirinya ke udara. Dia melihat ada dua pohon muda hijau murni di mana dia berdiri. Kedua pohon muda ini baru saja masuk ke tubuhnya. Anak pohon itu tidak berhenti tumbuh, tetapi memanjang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Ini, setelah melihat bentuk pohon muda, pupil Luo Zeng sedikit menyusut. Anak pohon tampaknya tumbuh sesuai dengan meridian di tubuh Luo Zeng, dan di bawah pertumbuhan yang terus-menerus, mereka akhirnya benar-benar membentuk bentuk seseorang. Tampaknya jika aku tidak pergi sekarang, pohon muda ini akan memenuhi meridianku sepenuhnya. Luo Zeng berkata dengan suara kental. Seharusnya begitu, Yuan Shi Tianzun mengingatkan lihat pohon lain, apakah mereka terlihat seperti makhluk. Setelah Luo Zeng melirik mereka, alisnya berkedut keras. Dia tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang dia menyadari bahwa semua pohon di hutan ini memiliki bentuk. Pohon di sebelah kiri memiliki 4 dahan, merangkak di tanah, dan kepalanya dapat terlihat samar-samar, dan tubuhnya juga sangat besar, sedangkan pohon di sebelah kanan, seperti Luo Zeng, juga berdiri dengan 2 kaki, tetapi itu adalah tingginya puluhan kaki. Ukurannya kira-kira sama, mungkinkah dia anggota sukunya? Makhluk-makhluk ini telah berhasil mengintegrasikan darah kelahiran dan kematian segudang Dao. Luo Zeng bertanya. Mungkin, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Tampaknya masih banyak garis keturunan asli di dunia misterius. Luo Zeng menganalisis bahwa ada sekitar 70 atau 80 makhluk di hutan ini. Mencicit. Pada saat ini, bibit tempat Luo Zeng baru saja berdiri mengeluarkan suara aneh, dan warna hijau di permukaan tubuh dengan cepat memudar, berubah menjadi kuning, hitam, dan kemudian menghilang menjadi abu. Tampaknya pohon-pohon ini harus tumbuh dalam tubuh untuk bertahan hidup. Luo Zeng berdiri di tanah dan mencoba lagi. Setelah beberapa saat, dia merasa ada 2 jarum di bawah kakinya, tetapi kali ini dia menghindarinya dengan tegas. Sebelum kedua bibit itu sempat berdiri, mereka dengan cepat kembali ke lapisan tanah. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan tingkat sumber, bahkan roh Chaotic Origin dapat menembus dengan mudah, tapi aku masih ingin melihat garis keturunan terakhir. Luo Zeng ingin membuat keputusan setelah melihat 4 garis keturunan tingkat sumber satu per satu. Jadi dia terbang menuju ujung ruang lagi, dan ada 2 huruf Sanskerta di kedua sisi retakan di dinding perunggu di ujungnya, seperti biasa, yang menjelaskan bagaimana mendapatkan garis keturunan kelahiran dan kematian semua Dao. Mirip dengan apa yang berspekulasi Luo Zeng, jika Anda ingin mendapatkan darah kelahiran dan kematian myriad Dao,
Anda harus membiarkan bibit itu berakar dan berkecambah di tubuh Anda. Tapi ada satu hal yang menurut Luo Zeng salah, pohon-pohon dengan berbagai bentuk di hutan bukanlah makhluk yang berhasil menyatukan darah, tetapi pecundang. Setelah berhasil menggabungkan darah, dia pergi dengan pohon muda di tubuhnya, ini adalah Dao Sheng. Yang kala akan tinggal di sini selamanya, berubah menjadi pohon mati, yang merupakan kematian Tao. Ada harga untuk menggabungkan garis keturunan ini. Tentu saja, mungkin ada harga untuk kegagalan dua fusi garis keturunan pertama, tetapi Luo Zeng tidak menemukannya. Garis keturunan terakhir dicatat dalam bahasa Sanskerta kedua, yang disebut awal dan ruang yang tak terukur. Setelah Luo Zeng melewati celah, yang dia lihat adalah garis panjang yang dihubungkan oleh kotak. Kotak ini adalah ruang internal yang terisolasi, besar dan kecil, tersusun rapi, dan semua kotak mengikuti aturan tertentu. Kali ini Luo Zeng tidak membobolnya. Dari nama dan penampilannya, Luo Zeng dapat menilai bahwa darah Boundless Beginning Space memiliki hubungan tertentu dengan ruang, dan mungkin juga memiliki tingkat hubungan tertentu dengan waktu. Ruang aneh semacam ini terlibat, dan saya khawatir tidak akan mudah untuk keluar. Luo Zeng memiliki pemahaman kasar tentang 4 garis keturunan tingkat sumber, dan dia tidak dapat melihat yang baik atau buruk untuk saat ini. Garis keturunan tingkat sumber yang sama tidak boleh lemah. Yuanshi Tianzun Senior, kamu harus membuat keputusan ini sendiri, bahkan aku tidak bisa memberimu nasihat. Langkah yang diambil Luo Zeng ini adalah bidang yang belum pernah disentuh Yuanshi Tianzun, dan Yuanshi Tianzun tidak akan mengklaim sebagai seseorang yang telah datang ke sini. Luo Zeng melihat serangkaian kotak yang melintas tidak jauh, dan ragu-ragu. Saat dia ragu-ragu, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di salah satu kotak. Itu adalah wajah pucat dengan sisik tipis dan 3 tanduk di atas kepala, tetapi tanduk depannya patah. Wajahnya acak-acakan, dan Luo Zeng berjuang untuk membuat serangkaian suara, yang merupakan suara nyanyian yang aneh. Bahasa dunia yang misterius. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit, surga memegang peradaban, dapatkah itu diuraikan? Menguraikan, suara wanita datang dari perangkat peradaban. Tepat ketika peradaban Tianzi memulai perhitungan inti Tianzi, kubus yang berisi orang tersebut telah mengikuti kubus lainnya dan secara bertahap menjauh. Setelah beberapa saat, peradaban Tianzi menguraikan apa yang dikatakan orang tersebut. Kamu datang ke sini untuk mendapatkan darah, kan? Apakah kamu ingin mendapatkan darah yang lebih kuat? Setelah mendengar kalimat ini, pupil Luo Zeng sedikit menyusut. Bukankah garis keturunan asli yang terkuat? Apakah ada garis keturunan yang lebih kuat di sini? Wosh! Luo Zeng melompat dan ingin mengikuti balok itu, tetapi balok di sini seperti ular panjang yang berputar-putar, dan balok tadi tidak tahu kemana harus pergi. Namun, jumlah kubus di sini terbatas, dan semua kubus berbaris. Selama Luo Zeng menunggu di tempat, cepat atau lambat dia akan kembali. Setelah menunggu beberapa saat, kotak dengan wajah pucat akhirnya muncul, dan dia menyanyikan balada yang sama untuk Luo Zeng. Apakah kamu ingin mendapatkan garis keturunan yang lebih kuat? Lebih kuat dari 4 garis keturunan asli. Saya pikir, jawab Luo Zeng. Setelah selesai berbicara, dia menyadari bahwa pihak lain tidak dapat memahami kata-katanya sendiri. Ahem, Senior Yuanshi Tianzun, aku akan menyusahkanmu. Luo Zeng pernah berbicara dengan Bo Fan dalam bentuk paduan suara di 30 surga saat itu. Paduan suara adalah Jiwan Hua, Fuxi, dan banyak pahlawan lainnya. Belakangan, Yuanshi Tianzun secara khusus melatih sekelompok orang untuk menghadapi situasi ini, tetapi mereka tidak pernah berguna. Saya tidak menyangka sekaranglah waktunya. Di bawah paduan suara sekelompok orang, Luo Zeng menjawab kata saya pikir. Aku akan memberitahumu cara mendapatkan garis keturunan yang lebih kuat, tetapi ada satu syarat. Suara dari wajah pucat itu serak dan lemah. Kondisi apa? Luo Zeng bertanya. Bunuh aku. Mendengar kondisi ini, Luo Zeng juga tertegun sejenak, menatap wajah penuh keputusasaan. Kubus ini jelas bukan pengalaman yang baik. Setelah komunikasi sederhana, wajah manusia di alun-alun tiba-tiba menjerit kesakitan. Wajah berubah dari merah menjadi putih, dan kemudian dari putih menjadi merah. Jawab, berjanjilah padaku. Dia terus bernyanyi, dan tidak ada kekurangan ketulusan dalam nyanyiannya yang menyakitkan. Luo Zeng dapat merasakan emosinya, yang sebenarnya adalah emosi yang akan ditunjukkan oleh orang yang ingin mati. Ya, Luo Zeng mengangguk, tetapi kamu harus memberitahuku situasinya di sini dulu. Dunia kekacauan hanya tahu sedikit tentang dunia misterius. Bukan karena orang-orang di dunia yang kacau tidak suka menjelajah, misalnya, peradaban Jiangxia dan Yuanling sebenarnya merindukan dunia di luar dunia yang kacau, dan menghabiskan sebagian besar hidup mereka menjelajahi domain luar.
Itu benar-benar karena keterbatasan makhluk hidup. Makhluk hidup yang lahir dalam kekacauan, setelah memasuki dunia misterius, seperti orang buta memasuki dunia yang penuh warna, dan selalu sulit untuk melihat gambaran keseluruhan dari keseluruhannya, dunia. Ini adalah pengadilan Dewa Abadi yang ditinggalkan. Itu sudah lama dikunci. Masuk akal bahwa tidak ada yang bisa mendekati sini. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk, tapi karena kamu masuk, tujuannya pasti untuk darah asli. Kata wajah manusia. Ya, Luo Zeng mengangguk, sambil menangkap beberapa kata yang diucapkan oleh wajah manusia. Pengadilan Dewa Abadi, kunci waktu, terbengkalai. Mungkinkah gulungan abadi terhubung ke tempat yang ditinggalkan? Pengadilan Dewa Abadi ini adalah tempat garis keturunan mereka. Garis keturunan tingkat akar tersembunyi di lapisan bawah, dan dunia tingkat kedua adalah garis keturunan tingkat sumber, dan di sana pria itu menunjuk ke atas, ada asalnya. Asal, Luo Zeng mengedipkan matanya. Ya, garis keturunan tingkat asal. Itu adalah dasar bagi mereka untuk mendapatkan pijakan, dan itu juga dasar bagi mereka untuk menaklukkan dunia demi dunia di bawah kegembiraan. Rona merah muncul di wajah, seperti jika seluruh energi di tubuhnya habis. Kekuatan. Berbicara, kamu harus berterima kasih atas keberadaan kunci waktu. Mereka mengira tidak ada yang bisa memasuki pengadilan Dewa Abadi yang terbengkalai ini. Jika tidak, kamu harus selesai. Hahaha. Luo Zeng memandang pria gila ini, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Melihatnya seperti ini, sepertinya saya telah masuk ke tempat yang sama sekali tidak mungkin untuk dimasuki. Atau apakah saluran gulungan gambar abadi telah dibuat sejak lama, dan yang disebut mereka mengabaikan saluran kecil ini ketika mereka menyegel pengadilan abadi Tuhan dengan kunci waktu, jadi mereka hanya masuk ke sini di bawah keadaan khusus. Luo Zeng merasa bahwa analisisnya harus benar. Pergilah, garis keturunan tingkat asal ada di sana, kamu harus mendapatkannya, mereka pasti tidak membayangkan bahwa suatu hari orang luar akan masuk ke sini. Pria itu mengobrol setelah beberapa saat daftar panjang, dia tiba-tiba teringat bisnisnya, dan berkata terus terang oke, kamu bisa membunuhku. Ada. Pandangan licik di kedalaman matanya. Kamu memberitahuku dulu, bagaimana menuju ke lantai atas, Luo Zeng menunjuk ke atas. Nyatanya, di ruang ini, Luo Zeng tidak menemukan celah kedua. Kau duluan, pria itu menuntut. Melihat pandangan mendesak dari pihak lain, Luo Zeng mengangkat bahu, kalau begitu maaf, saya akan mencarinya sendiri. Setelah berbicara, Luo Zeng perlahan naik ke atas. Tidak, tidak, tidak. Pria itu panik dan meraung, dan seluruh orang itu bergegas menuju Luo Zeng di luar alun-alun. Tapi blok ini adalah kurungan yang sempurna, benar-benar tidak bisa dihancurkan dari dalam. Bang bang bang. Dia memukul balok itu dengan sekuat tenaga, berusaha keluar dari penjara, tapi bagaimanapun dia memukulnya, balok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berputar sesuai jalur yang diharapkan. Dan saat dia bertabrakan, seluruh tubuhnya juga terbuka. Tubuh bagian atasnya seperti manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya memiliki 8 kaki tajam seperti laba-laba, dan setiap kaki memiliki mata di ujungnya, dan sinar cahaya yang tajam dilepaskan dari mata untuk membombardir balok. Bum bum bum. Energi mengerikan menyebar di dalam kubus, meskipun kubus tetap tidak bergerak dan mengisolasi semua energi, itu masih mengejutkan Luo Zeng. Pria setengah manusia, setengah laba-laba ini sangat kuat, untungnya, dia tidak dibebaskan. Setelah melihat Luo Zeng terbang perlahan, dia akhirnya sedikit tenang. Di penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung seperti ini, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, tetapi dia selalu menyimpan secercah harapan di hatinya, secercah harapan ilusi, bagaimana jika seseorang memulai kembali pengadilan abadi Tuhan ini. Dia tahu bahwa harapan ini terlalu tipis, meski begitu, dia masih hidup dalam penderitaan, dan kesempatan ini akhirnya membuatnya menunggu. Orang-orang di luar angkasa dapat dengan bebas memasuki kubus, selama bahan apapun dari luar menyentuhnya, dia dapat berhasil keluar, dan pada saat yang sama mendapatkan garis keturunan di lantai atas pengadilan Dewa Abadi, garis keturunan yang mewakili asalnya sayang sekali. Hanya sedikit jauh. Sedikit jauh. Yang lebih mengerikan adalah saya mengungkapkan informasi yang cukup, dan informasi ini awalnya hanya untuk kepercayaan si bodoh itu. Luo Zeng terbang di atas ruang ini, mencari jalan menuju lantai atas. Dia dapat mendeteksi bahwa apa yang dikatakan manusia laba-laba itu tidak semuanya bohong, setidaknya dia memiliki kesempatan untuk melihat sekilas dunia misterius. Bagian atas ruang ini juga merupakan lapisan dinding perunggu, tidak ada retakan, Luo Zeng tidak bisa melewatinya. Setelah melihat ke atas sebentar, Luo Zeng mencoba meninju dinding perunggu.
Boom! Ribuan dewa menghantam dinding perunggu dengan kekuatan, seperti memukul drum besar, dan raungan keras bergema di angkasa. Kosong, mungkin kamu bisa buka paksa. Boom! Boom! Sampai batas atas Chaotic Source Spirit, dengan kekuatan 100.000, dinding perunggu tetap tidak bergerak. Luo Zeng tidak berkecil hati, 100.000 dewa tidak dapat dihancurkan, lalu menunggu senjata langit pulih sepenuhnya, mengandalkan senjata langit mungkin dapat membukanya. Kamu tidak bisa membukanya, kamu tidak akan pernah mendapatkan garis keturunan tingkat asal tanpa bimbinganku. Titik-titik. Manusia laba-laba di dalam kotak di bawah bernyanyi berulang kali, aku bisa membuat kesepakatan denganmu, selama kamu. Titik-titik. Peradaban Tianzi, tidak perlu diuraikan, kata Luo Zeng. Bahkan jika dia bisa melepaskan Spider-Man tanpa cedera, dia mungkin akan segera bunuh diri untuk mendapatkan garis keturunan tingkat asal. Ini tidak diragukan lagi, jadi tidak ada artinya berkomunikasi dengannya. Setelah inti Tianzi berhenti menguraikan, suara manusia laba-laba itu tidak lebih dari raungan hantu dan serigala yang berirama. Luo Zeng melipat tangannya, menatap dinding perunggu di atas kepalanya, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana melewatinya, dia tiba-tiba menemukan pola yang jelas di dinding perunggu. Pola ini sebelumnya ditutupi oleh debu tebal, Luo Zeng meninju dengan pukulan, dan lapisan abu terguncang di bawah getaran dinding perunggu, dan pola yang tersembunyi di bawah debu muncul secara alami. Area pola di dinding perunggu sangat besar, dan Luo Zeng hanya memiliki pandangan panorama dari seluruh pola setelah jatuh pada jarak tertentu. Burung, monkey, ular, dan manusia. Keempat pola itu sengaja dibuat memanjang, tetapi garis besarnya dapat dinilai secara samar-samar dari garis besarnya. Kaki burung melengkung, ekor monkey seperti tongkat panjang, dan permukaan ular juga tertutup paku, hanya manusia yang relatif normal, jadi sulit untuk mengetahui apakah mereka benar-benar manusia. Di antara keempat pola tersebut, dibuat pola pintu. Setelah memperhatikan pintu ini, Luo Zeng merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, dia sudah mendekati pintu ini di bawah sosoknya yang berkibar, meskipun pintu ini ditarik, karena muncul di sini, tentu saja ada harapan untuk melewatinya. Tetapi ketika Luo Zeng baru saja mendekat, lampu merah tiba-tiba memancar dari garis pintu, dan pada saat yang sama, kekuatan penolakan diberikan padanya, mendorongnya ke bawah dari kejauhan. Kekuatan tolak ini tidak kuat, Luo Zeng melihat ke pintu sedikit tidak puas, dan kemudian bergegas, dia ingin mendekati pintu secara paksa. Tanpa diduga, ketika Luo Zeng mempercepat pendekatannya, kekuatan tolakan tiba-tiba meningkat 1000 kali lipat. Hah! Kekuatan tolak yang kuat ini langsung mendorong Luo Zeng turun dari langit, dan menabrak tanah. Ups! Ketika Luo Zeng menabrak, dia bergegas ke kotak itu. Memasuki kubus ini harus mencoba mengintegrasikan darah awal dan ruang tanpa batas. Di satu sisi, Luo Zeng lebih tertarik pada darah asal yang dikatakan Spider-Man, dan di sisi lain, dia tidak sepenuhnya yakin menggabungkan darah waktu dan ruang tak terbatas. Jika gagal dan terjebak dalam kubus, itu akan merepotkan. Dalam keputusasaan, Luo Zeng pecah lagi dan memutar tubuhnya dengan keras, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah hampir terhuyung-huyung 180 derajat, seperti memutar tikungan umumnya kacau keluar sudut yang luar biasa. Menghindar seperti ini, dia tiba-tiba melewatkan salah satu kubus dan akhirnya jatuh ke tanah. Hei, sial, manusia laba-laba itu merangkak ke dalam kubus, menatap Luo Zeng dengan kebencian dan kecemburuan. Ada hubungan antara kubus, dia secara alami berharap Luo Zeng bisa jatuh ke salah satu kubus sehingga dia bisa menemaninya, tapi sayang hanya ada sedikit perbedaan. Anak ini telah menemukan garis di langit-langit, dan dia juga manusia asli, cepat atau lambat, dia akan meraba-raba ke dalamnya. Memikirkan hal ini, dia sangat tidak rela, dan dia menatap memohon lagi, bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Jika Anda berhasil melakukannya ketika nyanyian itu keluar, Luo Zeng hanya menggunakan dia meliriknya dengan tatapan kosong, lalu terbang ke langit-langit. Orang pembawa sial, Spider-Man segera menggertakkan giginya lagi. Secara alami, Luo Zeng tidak akan mendengarkan omong kosong pria itu, dan sekarang dia mencoba menemukan cara untuk melewati pintu ini. Keempat pola sesuai dengan 4 urutan. Yuan Shi Tianzun juga tidak yakin dan berkata, Luo Zeng, coba dekati pola ini dulu, hati-hati, jika Anda secara tidak sengaja memicu beberapa mekanisme atau metode hukuman, saya takut ini merepotkan. Luo Zeng mencondongkan tubuh ke arah monkey di sebelah kiri, dan ketika dia masih berjarak 1 kaki dari pola monkey, pola-pola monkey itu sudah bersinar dengan cahaya merah. Bas! Roar! Dengan lampu merah bersinar, raungan ganas datang dari polanya, seolah-olah benar-benar ada monkey yang kuat mengaum di sana.
Luo Zeng dengan bijaksana menghentikan sosoknya dan melangkah mundur. Kemudian dia mendekati burung itu lagi, dan reaksinya sama dengan Monkey. Ketika dia mendekat, pola burung itu memancarkan cahaya merah, dan pada saat yang sama terdengar teriakan nyaring. Ada ancaman kuat dalam nyanyian burung yang renyah, dan Luo Zeng jelas tidak diizinkan untuk mendekat. Kedua upaya itu ditolak, dan Luo Zeng tidak lagi mencoba mendekati ular itu. Saya khawatir ini bukan mekanisme untuk membuka pintu, tetapi semacam verifikasi kualifikasi. Jika demikian, saya khawatir hanya akan ada satu kesempatan. Mata Luo Zeng beralih ke pola manusia, dan itu jelas bahwa dia tidak bisa lulus tanpa kualifikasi. Karena itu adalah pola berbentuk manusia, selama itu adalah manusia, itu bisa melewatinya. Yuan Shi Tianzun berkata sambil tersenyum, mungkinkah ras manusia juga memiliki bagian dalam peradaban misterius? 2. Umat manusia juga merasa bahwa mereka adalah kelompok yang paling istimewa. Belakangan, jalur terakhir umat manusia gagal, dan perang antara Sanxing Tianzong dan peradaban Yuanling mundur dengan mantap. Yuan Shi Tianzun dan para pahlawan umat manusia juga memiliki gelombang refleksi. Umat manusia mungkin tidak begitu istimewa. Tapi di Dewa Abadi setelah melihat pola umat manusia, hal itu menimbulkan keraguan tentang masa lalu, dan Yuan Shi Tianzun kembali ragu, sepertinya manusia tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kali ini ketika Luo Zeng mendekat, pola manusia memancarkan semburan lampu hijau, dan lampu hijau dengan cepat menyebar ke arah pintu, dan seluruh pintu juga berwarna hijau. Selesai. Wajah Luo Zeng menunjukkan kegembiraan, dan dia mengebor ke arah pintu lagi. Kali ini Luo Zeng tidak menghadapi kekuatan tolak, dan dengan mudah menyentuh pintu. Luo Zeng membuat gerakan untuk mendorong pintu, tetapi ketika dia mendorong tangannya ke dinding perunggu, dia menyadari bahwa pintu itu benar-benar ilusi, dan tangannya terulur langsung ke dinding perunggu manusia laba-laba di alun-alun menyaksikan. Tanpa daya Luo Zeng mengebor, dan kecemburuan matanya tampak membara. Itu adalah tempat yang dia impikan, dan mudah bagi anak ini untuk masuk. Betapa tidak nyamannya dia. Tidak ada lorong panjang di dinding perunggu, setelah Luo Zeng mengebor dari kejauhan, dia mengebor dari ujung pintu yang lain. Apa yang muncul di depan Luo Zeng adalah kotak perunggu lebar, dan di atas kotak itu ada kubah besar, yang ditopang oleh 4 pilar tebal, dan ada 4 jenis ukiran pada 4 pilar ini, yang merupakan luo burung sebelumnya. Monkey, ular dan orang terlihat di retribusi. Tampaknya keempat makhluk ini harus berada dalam kelompok yang sama, kata Luo Zeng. Sangat mungkin bahwa 4 ras berbeda didampingi bersama untuk membentuk ras beradab yang sangat kuat. Tapi apa hubungannya 4 ras dengan peradaban instan, dan apa hubungannya dengan kekacauan? Yuan Shi Tianzun bertanya dengan gumaman. Aku akan tahu pada akhirnya, kata Luo Zeng dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana ada cangkir setinggi manusia, diukir dengan pola, dan sepertinya ada sesuatu di tengah cangkir. Tepat ketika Luo Zeng baru saja melangkah ke tengah alun-alun, mata patung di 4 pilar tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah pada saat bersamaan. Keempat patung menjadi hidup pada saat yang sama, tubuh perunggu terkelupas dari pilar, boom, boom, tubuh besar boom langsung mengenai kotak perunggu, dan ular perunggu berduri adalah yang pertama berbicara. Mengapa kamu bisa masuk ke sini? Mengapa masih manusia? Siapapun yang memasuki istana keabadian akan dibunuh. Monkey perunggu itu kesal dan langsung berlari menuju Luo Zeng. Monkey perunggu baru saja berlari di tengah jalan, ketika pria perunggu di sisi lain menghentikan Monkey di depannya dan menarik Monkey itu kembali. Boom, boom, boom. Langkah kaki mereka menginjak tanah alun-alun perunggu, dan terdengar suara gemuruh. Monkey perunggu bertanya kembali dengan suara aneh, mengapa menghentikan saya? Ini bukan waktu kita lagi, tempat ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kita tidak perlu menempel di sana sepanjang waktu, kata pria perunggu. Burung perunggu dan ular perunggu juga berhenti saat mendengar kata-kata pria itu, apakah masuk akal bagi mereka untuk mematuhi aturan lama sekarang? Aku tidak peduli tentang ini, aku hanya tahu bahwa orang luar tidak boleh menginjakan kaki di sini. Monkey perunggu sangat fleksibel, dan tubuhnya yang besar bergetar ringan, lalu melepaskan diri dari tangan pria perunggu itu dan kemudian bergegas menuju Luo Zeng, tapi kata-kata pria perunggu membuat Monkey perunggu berhenti menuruni tangga. Bagaimana jika dia bukan orang luar? Dikelilingi oleh kunci waktu, tidak mungkin orang luar memasuki pengadilan Dewa Abadi. Apakah menurutmu dia memiliki kemampuan untuk menyelinap masuk dari luar kunci waktu? Aku tidak yakin, kata Monkey perunggu itu sedikit ragu. Saya dapat melihat apakah dia memiliki kualifikasi, dan jika tidak, saya dapat membiarkan dia mencobanya, kata pria perunggu itu.
Meskipun mereka tahu itu ditinggalkan, mereka tetap menjalankan misinya dengan setia. Sebagian besar dari mereka yang memasuki pengadilan Dewa Abadi hanya dapat memperoleh garis keturunan tingkat sumber di bagian bawah, sementara beberapa orang dapat memperoleh garis keturunan tingkat sumber, dan sangat sedikit orang yang dapat mengambil salah satu dari 4 garis keturunan tingkat asli. Setiap orang yang bisa memasuki halaman 4 fase adalah eksistensi teratas di dunia itu. Tetapi bahkan mereka akan sering gagal, dan untungnya 2 atau 3 dari 10 orang berhasil. Adapun darah tingkat asal, bahkan lebih sedikit orang yang bisa mendapatkannya, dan orang-orang dari dunia itu pada dasarnya tidak memenuhi syarat. Ya, jadi manusia yang tiba-tiba ini seharusnya tidak memenuhi syarat. Monkey perunggu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya khawatir Anda bingung. Selain mereka, siapa lagi yang memenuhi syarat, jadi tidak ada salahnya membunuhnya. Luo Zeng mendengar kata-kata Monkey perunggu, dan wajahnya telah menunjukkan warna kewaspadaan. Pada awal periode, kata-kata dari patung-patung ini tidak diterjemahkan oleh peradaban Tianzi, tetapi sekarang inti dari Tianzi telah diaktifkan, Luo Zeng secara alami dapat mendengar dengan jelas. Pihak lain berpikir bahwa dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini, jadi dia secara alami berencana untuk membunuhnya. Pria perunggu itu menunjukkan senyuman, karena dia telah datang, biarkan dia masuk. Jika dia tidak memenuhi syarat dan masih ditakdirkan untuk mati, selamatkan kamu dan beri dia kesempatan lagi, bagaimana? Misalnya, dalam The Bird and Death dari Myriad Ways, ia menjadi pohon-pohon itu, dan dalam Infinite Beginning and Space, ia selamanya terkurung oleh balok-balok angkasa. Selama garis keturunan tingkat asal ini lebih ketat, sekali gagal, pasti akan mati. Monkey perunggu masih ragu-ragu, dia merasa bahwa memberi Luo Zeng kesempatan benar-benar mencemarkan pengadilan Dewa Abadi, tetapi ular dan burung di sebelahnya berbicara pada saat yang sama. Bukan masalah besar untuk memberinya kesempatan. Karena toh dia akan mati, biarkan dia memilih cara mati. Faktanya, ular perunggu dan burung perunggu sudah terlalu lama tinggal di sini, tetapi mereka hanya ingin melihat sesuatu yang baru, pola. Mereka tidak peduli apakah Luo Zeng bisa mendapatkan darah tingkat asal, apakah dia hidup atau mati. Karena semua orang berpikir demikian, Monkey perunggu juga merasa tidak ada gunanya bertahan, mendengus tidak sabar, mundur 2 langkah dan masih menatap Luo Zeng dengan mata bermusuhan. Bang-bang. Pria perunggu itu berjalan ke arah Luo Zeng dan bertanya, bisakah Anda mengerti saya? Luo Zeng mengangguk, dan pada saat yang sama, paduan suara orang-orang ditransmisikan dari dunia ke dalam tubuhnya, ya. Komunikasi, pria perunggu itu penasaran, dia melirik Luo Zeng, yang terbaik adalah bisa berkomunikasi. Karena Anda mengerti apa yang baru saja kami katakan, hanya ada satu cara di depan Anda. Bang, pria perunggu itu menginjak sengit, dan kotak perunggu mulai bersinar. Cangkir anggur perunggu di tengah alun-alun mekar dengan cahaya, dan sinar cahaya itu membentuk jalan yang terang, menyebar sampai ke kaki Luo Zeng. Kamu bisa hidup jika garis keturunan fusi gagal, dan kamu akan mati jika fusi gagal. Sebagai orang yang sejenis, kamu dapat memanfaatkan kesempatan yang telah kamu menangkan, kata pria perunggu itu dan berjalan menuju pilarnya. Senior, Luo Zeng memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Tapi patung perunggu ini bukanlah pendahulu, mereka hanyalah sekelompok boneka perunggu dengan ingatan dan emosi. Untuk persyaratan Luo Zeng lainnya, dia tidak akan memperhatikan sama sekali. Keempat patung raksasa dengan cepat kembali ke pilar, dan cahaya di matanya meredup, berubah menjadi patung asli. Luo Zeng memandangi jalan yang cerah di bawah kakinya, dan mengangkat alisnya sedikit, sepertinya tidak ada cara untuk mundur. Luo Zeng mendengar percakapan di antara patung-patung itu dengan jelas. Mewarisi garis keturunan tingkat asal tidak bergantung pada ketekunan, bakat, kekuatan, tetapi pada memiliki kualifikasi tertentu. Menilai dari sikap Monkey itu, dia jelas tidak memiliki kualifikasi, bukankah? Tidak memiliki kualifikasi berarti dia harus mati. Saya khawatir tidak ada kesempatan untuk kembali. Tawa masam Yuan Shitianzun keluar dari benaknya. Luo Zeng juga menghela nafas lega, tampaknya manusia laba-laba yang terperangkap di lantai bawah tidak memahami situasinya, jadi sekarang dia hanya bisa menggigit peluru. Ketika dia berada di pusaran, Luo Zengxiang masih memiliki beberapa kepercayaan diri. Lagi pula, gadis rubah itu memberkahi dirinya dengan kemampuan unik untuk bergerak bebas di dalam gulungan abadi. Tapi Luo Zeng tidak memiliki ketergantungan khusus di sini, terutama garis keturunan tingkat asal yang dia peroleh, yang berada di luar persyaratan gadis rubah, dan dia tidak tahu sama sekali. Berjalan di sepanjang jalan ini, Luo Zeng datang ke cangkir setinggi manusia.
Ketika Luo Zeng mendekati cangkir, sinar cahaya naik sedikit demi sedikit untuk membentuk tangga, yang rata dengan tepi cangkir. Setelah Luo Zeng menaiki tangga, dia bisa melihat semua yang ada di dalam cangkir. Cairan merah yang terkandung di dalam cangkir itu sangat kental dan terus mengalir. Dalam proses mengalir, retakan yang dalam muncul dari waktu ke waktu, dan retakan itu tidak rata seperti gigi monster. Begitu Luo Zeng berdiri di tangga, cairan di cangkir bereaksi, retakan yang dalam muncul di tengah cairan, dan retakan itu meluas dengan cepat, berubah menjadi monster dengan mulut berdarah. Luo berdiri di tangga Zeng ragu-ragu sejenak, lalu melangkah ke mulut yang berdarah. Saat darah lengket melilit tubuh Luo Zeng, itu benar-benar membungkusnya, dan sepertinya dia mengenakan mantel darah yang cocok dari luar. Zizizi. Setelah beberapa tarikan napas, gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di permukaan pakaian berdarah itu, seolah mendidih. Ketebalan lapisan darah mulai menyusut dengan cepat, dan sejumlah besar darah kental mulai menyatu dengan Luo Zeng. Patung-patung perunggu di 4 pilar menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Ada sedikit perubahan di mata mereka, yang sama dengan melihat orang mati. Garis keturunan asli sama sekali bukan sesuatu yang bisa disentuh orang biasa. Patung perunggu benar-benar berpikir bahwa Luo Zeng sedang mencari kematian. Kata asal mudah dimengerti. Darah di Holy Grail adalah asal dari semua darah. Hanya yang paling kuat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk menjinakkan garis keturunan asal dan menemukan jalan mereka sendiri dari garis asal. Oleh karena itu, kemampuan garis keturunan asal tidak tetap. Setiap orang yang berhasil menggabungkan garis keturunan asal telah mendapatkan yang unik, ada kekuatan. Bersama-sama, mereka berdiri di sumber darah, menemukan arah, dan membuka jalan. Di antaranya, 4 penjuru yang paling banyak dikenal, yaitu 4 garis keturunan asli di halaman 4 gajah. Keempat garis keturunan asli ini sebenarnya lahir dari garis keturunan asli. Bas. Sebuah lingkaran besar muncul di sekitar Holy Grail, dan berkas cahaya pendek muncul dari lingkaran ini, menghadirkan peta yang sangat simetris. Di pengadilan Dewa Abadi, upacara akbar harus diadakan ketika garis keturunan asli digabungkan. Mereka yang berdiri di puncak setiap dunia akan bersujud di sekitar alun-alun dan menjadi orang beriman yang paling saleh. Terkadang karnaval ini menjadi tempat eksekusi, karena sebagian besar makhluk yang masuk ke Holy Grail tidak bisa lepas dari kematian, sehingga upacaranya seringkali tidak diiringi dengan kesuksesan, melainkan kematian. Peta itu muncul pria perunggu. Itu, memandang di gelas di luar gelas anggur, bukaan. Ketika orang-orang di Holy Grail mulai memadukan garis keturunan mereka, berkas cahaya akan muncul dari bawah Holy Grail. Total ada 373 berkas cahaya, dan setiap berkas cahaya mewakili kemungkinan berasal dari garis keturunan. Ini adalah peta garis keturunan. Peta garis keturunan yang dibentuk oleh 373 berkas cahaya memiliki variasi yang hampir tak terbatas, yang berarti garis keturunan asal memiliki kemampuan tak terbatas, bahkan mereka belum sepenuhnya menafsirkan peta garis keturunan, dan secara kasar dibagi menjadi 4 kategori. Jika ada lebih banyak berkas cahaya di sisi kiri, itu berarti garis keturunan asli setelah fusi akan lebih fokus pada penciptaan, di sisi lain, berfokus pada kehancuran. Perpanjangan berkas cahaya yang berbeda akan memiliki kombinasi yang tidak dapat diklasifikasikan sama sekali, dan klasifikasi tersebut hanya dapat digunakan sebagai referensi. Semua berkas cahaya sudah mulai memanjang, tapi akan segera berhenti, kata Monkey Perunggu dengan nada menghina. Bahkan jika seekor babi dilemparkan ke dalam, setelah garis keturunan asli masuk, semua berkas cahaya di bawah gelas anggur akan naik 3 atau 4 kaki. Pancaran cahaya ini mewakili potensi makhluk di dalam cawan, dan ketika potensinya habis, hidupnya akan berakhir. Kecuali setidaknya 1 berkas cahaya dihubungkan ke lingkaran cahaya di sekitarnya sebelum potensinya habis, artinya bahwa orang di dalam cangkir itu memenuhi syarat garis keturunan asal fusion. Berhenti. Ular perunggu itu juga memperhatikan pergerakan berkas cahaya. Dengan Holy Grail sebagai pusatnya, pancaran cahaya di sekitarnya berhenti bersamaan, dan tidak ada lagi gerakan. Di dalam cawan suci, bentuk manusia merah tua perlahan meleleh, dan sepertinya berubah menjadi darah kental lagi, perlahan tenggelam ke dalam cangkir. Darah telah menelannya, cemooh Monkey Perunggu. Pria perunggu itu tetap diam. Nyatanya, dia memiliki sedikit harapan di hatinya, hanya kebetulan orang ini masuk ke tempat ini entah dari mana, mungkinkah dia gagal seperti ini. Apa yang saya pikirkan, asal-usul garis keturunan, kegagalan adalah norma, bukan? Dia menggelengkan kepalanya sedikit, jika Monkey itu tidak terlalu mudah tersinggung, dia seharusnya lebih banyak berkomunikasi dengan orang ini sekarang, setidaknya dia tahu dari mana asalnya. Sinar cahaya belum surut,
kata ular perunggu itu tiba-tiba. Patung-patung di 4 pilar semuanya tampak bingung, ketika seseorang meninggal, Atlas akan hilang, dan semuanya akan kembali ke keadaan semula. Mungkinkah waktunya terlalu lama, dan ada yang tidak beres di sini? Tepat ketika mereka bingung, 2 berkas cahaya mulai memanjang dengan cepat. 2 pancaran cahaya terletak di sisi kiri bawah, umumnya pancaran cahaya di area ini melambangkan atribut kehidupan di garis keturunan asli. Mengapa seberkas cahaya masih tumbuh ketika seseorang sudah mati? Tanya burung perunggu dengan aneh. Pasti ada yang salah. Monkey perunggu menghela nafas. Alun-alun perunggu, cawan suci, dan darah asal semuanya memiliki masalah. Giliran mereka selanjutnya, bukan. Meski tempat ini bernama Pengadilan Dewa Abadi, tidak ada keabadian yang nyata di dunia ini. Gudong, gudong. Pada saat ini, darah kental di cawan suci tiba-tiba menjadi aneh, dan sosok seseorang perlahan muncul dari cangkir. Perpaduan darah dan rekonstruksi. Pria perunggu itu bertanya dengan heran, dan 3 patung perunggu lainnya memiliki reaksi yang sama. Garis keturunan asli itu sendiri memiliki kemungkinan tak terbatas. Begitu seseorang memasuki garis keturunan asli, itu berubah menjadi patung emas, dan setelah menyentuh garis keturunan asli, itu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. 373 jenis atribut khusus digabungkan, dan tidak ada yang bisa diharapkan. Dan rekonstruksi fusi darah adalah jenis yang sangat langka. Setelah Luo Zeng tenggelam dalam asal mula darah, seluruh tubuhnya tampak mendidih, dan rasa sakit yang parah datang dari seluruh tubuh. Darah asal ilahi ini sangat istimewa, dapat menyatu dengan hampir semua hal, dari daging dan tulang, hingga andalam, darah, dan bahkan jiwa. Belum lagi dibersihkan, Luo Zeng bahkan tidak bisa bergerak, melihat dirinya ditelan oleh darah asal, dan segera tenggelam dalam kegelapan sepenuhnya. Kekuatan 2 garis keturunan yang awalnya terkandung dalam tubuh Luo Zeng mulai menyatu dengan asal-usul darah. Yang pertama berasal dari Qi Yu, yang merupakan garis keturunan tingkat sumber. Jenis kedua berasal dari Dewa Kekacauan Kuno. Keenam garis keturunan Dewa Kekacauan Kuno bukanlah garis keturunan tingkat sumber. Mereka langsung diambil dari kebenaran dalam kekacauan, tetapi garis keturunan itu sendiri cukup untuk setara dengan akar garis keturunan level tinggi, jadi ada yang panjang dan pendek di Holy Grail, 2 pancaran. Atribut memanjang. Dalam kegelapan total ini, Luo Zeng melihat bintik-bintik cahaya sporadis muncul di kejauhan. Luo Zeng tidak memiliki penglihatan, dan panca indera telah benar-benar menghilang, dan dia tidak dapat mengetahui seperti apa dia sekarang. Tetapi ketika dia memperhatikan titik-titik cahaya ini, dia memiliki perasaan samar, seolah-olah titik-titik cahaya ini terhubung, dan titik-titik cahaya yang tersebar itu tampak seperti gunung. Saya ingin menjangkau tetapi saya tidak dapat menjangkaunya, saya ingin memahami tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Apa artinya, misteri dunia misterius, atau tes khusus? Di dunia misterius, beberapa titik cahaya mengambang dengan tenang, dan pengaturan serta kombinasi titik cahaya yang berbeda menunjukkan bahwa makhluk tertentu sedang bergerak maju. Makhluk ini adalah Luo Nian. Seutas tali digantung di pinggang Luo Nian, dan Jiang Xia memimpin di belakang tali itu. Sepanjang jalan, Luo Nian sepertinya menyeret orang buta. Setelah memasuki dunia Xuan Liang, Luo Nian tidak dapat berkomunikasi dengan Jiang Xia. Tentu saja, ini bukan masalah Luo Nian, karena Jiang Xia tidak dapat mendengar suaranya dan tidak dapat berbicara pada saat yang bersamaan. Selama penjelajahan terakhir, Luo Nian telah melintasi padang rumput dan melihat gunung yang tak terlukiskan. Dia memanjat karena penasaran, dan tiba-tiba menemukan jendela di gunung, jendela yang mirip dengan asal Jiang Xia, jendela yang menembus kekacauan dari dalam keluar. Jendela itu jauh lebih besar daripada yang dibuka Jiang Xia, dan bahkan bisa disebut pintu. Luo Nian masih memiliki ukuran kekuatannya sendiri, bahkan dengan bantuan Jiang Xia dalam mengolahnya, itu masih sangat berbahaya tanpa restu dari kekuatan token pantai lain dan tanpa perlindungan dari Chaotic Source Spirit. Tidak tahu apa yang ada di dalam jendela, Luo Nian dengan tegas mundur. Setelah memberitahu Jiang Xia tentang masalah ini, hal itu juga membangkitkan minat besar Jiang Xia. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, setelah penjelajahan awal dunia misterius oleh Jiang Xia, dia memiliki perkiraan kasar tentang seluruh dunia misterius, dia curiga bahwa ada dunia sekunder lainnya di dunia misterius. Tetapi pada saat itu, ruang lingkup penjelajahan Jiang Xia sangat terbatas, dia hanya bisa bergerak di area terdekat, dan dia takut tali yang diikat di belakangnya akan putus. Sejak Luo Nian datang, ruang lingkup kegiatan telah berkembang pesat, dan satu-satunya masalah adalah monster tentakel di padang rumput. Kekuatan monster tentakel ini tidak kuat, dan jumlahnya tidak besar.
Jika Jiang Xia dapat bergerak bebas di dunia misterius, dia dapat memusnahkan mereka dengan santai. Masalahnya adalah Jiang Xia tidak memiliki kekuatan tempur di dunia misterius. Saya pikir itu. Mungkin gunakan metode memancing untuk menangkap monster tentakel itu, Luo Nian memikirkannya. Memancing. Jiang Xia tiba-tiba menjadi tertarik. Pada periode waktu berikutnya, Luo Nian membantu Jiang Xia menempatkan tali panjang di padang rumput, sapi dan babi hidup diikat di salah satu ujung tali. Makhluk ini secara alami diciptakan dengan arti sebenarnya dari bangunan tiga roh Jiang Xia. Mereka tidak memiliki IQ apa pun, bahkan setelah memasuki dunia misterius, dia tidak tahu bagaimana cara berlari. Monster tentakel di padang rumput itu ditangkap ke dalam gua oleh Jiang Xia satu persatu, dan dibunuh satu persatu. Jiang Xia adalah nelayan yang baik, dan monster tentakel itu tidak terlalu bodoh. Dia mengambil umpannya, jadi Jiang Xia mengubah triknya untuk membuat semua jenis umpan yang enak. Monster tentakel yang tersisa tidak tahan lagi, dan mereka semua menyerah pada padang rumput. Setelah rintangan di padang rumput dibersihkan, Luo Nian dapat menjelajahi area yang lebih luas dan menemukan jendela ke dunia lain. Setelah tiba di jendela dunia ini, Luo Nian menarik Jiang Xia ke sisinya, mendorong Jiang Xia ke dalamnya, lalu Luo Nian mengikuti. Banyak titik cahaya yang tersebar menyusut dan menyatu, berubah menjadi tubuh asli Jiang Xia dan Luo Nian. Jendelanya tidak besar jika dilihat dari luar, tetapi setelah benar-benar masuk, ternyata jendela itu tidak sebesar biasanya, itu adalah gua yang terbuka dan besar. Kabut kuning pucat melayang di mana-mana di dalam gua, seolah-olah itu semacam kabut beracun. Dengan sapuan tangan Jiang Xia, ruang telah menyelimuti Luo Nian, mencegah Luo Nian diserang oleh kabut beracun. Jiang Xia bergumam ketika hukum ruang dengan mudah ditampilkan, aturan dasarnya sama tiga. Ribu dewa lahir dari energi fusi, yang juga merupakan dasar dari kekacauan. Jika tidak ada perpaduan energi Tao di dunia ini, dan secara alami tidak ada 3000 jalan ketuhanan, maka Jiang Xia tidak akan dapat melepaskan 3000 jalan ketuhanan. Ayo masuk dan lihat. Jiang Xia menyeret Luo Nian, dan kedua sosok itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bergegas ke dalam gua. Jiang Xia awalnya berpikir bahwa dia akan meninggalkan gua dalam waktu singkat, tetapi setelah berjalan ratusan mil di sepanjang gua besar, langit gua di depannya menjadi semakin terbuka, tetapi dia masih tidak bisa melihat ujungnya, dan masih ada asap kuning beracun di mana-mana. Dunia ini agak aneh, kamu berdiri teguh. Setelah Jiang Xia selesai berbicara, dia melakukan teleportasi besar dan membawa Luo Nian pergi ke tempatnya. Dengan kemampuan Jiang Xia, berapa mil dia bisa bergerak dalam satu teleportasi besar. Pada saat berikutnya, dia dan Luo Nian muncul dalam kehampaan. Kekosongan ini begitu luas sehingga hampir tidak bisa dilihat sekilas. Itu agak mirip dengan kekacauan, tapi yang melayang di sini bukanlah awan kekacauan, melainkan awan kuning, kabut beracun. Tempat ini seharusnya mirip dengan chaos, kan? Luo Nian bertanya. Luo Nian belum pernah melihat kekacauan dengan matanya sendiri, tapi dia pernah mendengarnya. Tidak, Jiang Xia menggelengkan kepalanya, ini adalah gua yang lebih besar. Dunia ini sangat aneh. Tampaknya terdiri dari gua-gua besar. Gua-gua itu adalah dunia mereka. Jiang Xia meraih Luo Nian berulang kali lagi. Penggunaan teleportasi besar. Pindah dari satu gua besar ke gua besar lainnya, masih tandus dan kosong, kecuali kabut kuning beracun, tidak ada lagi yang muncul. Setelah Jiang Xia melakukan ratusan teleportasi hebat, dia memasuki gua baru lagi. Selain kabut beracun di dasar gua, saya akhirnya melihat sesuatu yang berbeda, lubang seperti kawah memenuhi tanah. Banyak gunung berapi, Luo Nian menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Itu bukan gunung berapi, Jiang Xia menggelengkan kepalanya, itu adalah gua dari beberapa jenis makhluk. Dia membawa Luo Nian dan berlari sepanjang jalan. Luo Nian hanya melihat gua-gua lewat di matanya, tetapi kesadaran Jiang Xia menyebar sepanjang waktu. Ketika kesadaran Shen menjelajahi bagian dalam gua, dia telah membuat beberapa penemuan yang terpisah-pisah. Di kedalaman gua-gua besar ini, terdapat jejak samar makhluk hidup, bahkan beberapa bangunan sederhana yang telah lama terkubur. Tetapi betapapun kuatnya sebuah bangunan, ia tidak dapat menahan erosi waktu, setelah miliaran tahun, semuanya akan menjadi potongan-potongan tanah. Tapi ada yang berbeda di sini, dia merasakan ada makhluk hidup di kawah tersebut. Keduanya baru saja turun, dan kumpulan kabut kuning beracun keluar dari kawah, lalu ular berkaki 4 berwarna coklat kuning keluar darinya, dan bergegas menuju mereka berdua. Ular berkaki 4 ini tampak ganas, dengan gelembung beracun berwarna kuning pekat tumbuh di punggungnya. Luo Nian sedikit panik.
Jiang Zia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, racun tingkat rendah, tanpa kebijaksanaan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke udara, dan pedang panjang muncul entah dari mana, memakukan ular berkaki 4, sampai mati. Aku tidak percaya lagi, terus mencari. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada dunia ini. Tapi jika ada juga orang kuat di level pantai seberang, dan ada orang kuat yang masuk gulungan abadi, mereka pasti akan meninggalkan jejak di dunia. Om, om, om. Jiang Zia melakukan teleportasi besar lagi dan lagi. Setelah berkali-kali menggunakannya, Luonian tiba-tiba mengingatkan senior Jiang, jika dunia ini juga memiliki akhir, jika benar-benar hancur, saya khawatir tidak akan ada apa-apa, kan? Tubuh Jiang Zia sedikit bergetar. Di akhir setiap putaran kekacauan, segala sesuatu di seluruh dunia akan dibersihkan, dan tentu saja tidak ada jejak yang tersisa. Akankah dunia ini benar-benar hancur setelah mengalami akhir? Kata-kata Luonian membangunkan Jiang Zia. Lagi pula, ketika akhirnya tiba, itu bisa mengakhiri segalanya di seluruh dunia yang kacau. Jika tidak ada makhluk cerdas baru yang lahir saat ini, dunia akan menjadi cangkang kosong situasinya kemungkinan besar akan dimenangkan oleh mereka yang percaya pada jalan kehampaan, dan mereka menghancurkan segalanya. Benar-benar terlalu besar, dan lebih sulit menemukan sejumlah kecil makhluk daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi tidak peduli dari arah mana Anda melihatnya, jalan terakhir pasti telah dikalahkan. Apakah ada pantai lain di dunia ini? Luonian bertanya lagi. Mendengar kata-kata Luonian, Jiang Zia mengangkat alisnya sedikit, dan senyum muncul di wajahnya, memang mungkin, masuklah bersamaku dan lihatlah. 3000 dewa dapat dipahami di dua dunia, lalu arti sebenarnya dari Tao harus lebih. Lagi pula, arti sebenarnya dari Tao tidak berasal dari dunia yang kacau, tetapi sebenarnya berasal dari peradaban instan tingkat tinggi, yaitu di dunia misterius, universalitas harus lebih luas daripada perpaduan energi Tao. Di bawah ajaran roh giok, Luonian telah sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari Taoisme, tetapi karena Luo Zeng tidak pernah diizinkan pergi kepadanya untuk meninggalkan dunia tubuh bagian dalam, sebaliknya dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke laut, arti sebenarnya saya tidak berharap untuk pergi ke tempat lain dengan Jiang Zia sekarang. Pantai lain di dunia luar. Jiang Zia duduk bersila di udara, mengulurkan tangannya dan menamparkan 4 telapak tangan ke segala arah, dan keempat telapak tangan itu memiliki bayangan pedang yang samar, menari perlahan di sekitar Jiang Zia dan Luonian. Meskipun dunia ini kosong, perlu dilakukan beberapa tindakan pencegahan. Kemudian keduanya mulai melantunkan arti sebenarnya dari Tao dan berkomunikasi satu sama lain. Saat keduanya bernyanyi, kabut kuning beracun di kejauhan tampak seperti lintah yang berbau darah, dan mengerumuninya, membungkus Luonian dan Jiang Zia dengan erat. Bisakah arti sebenarnya dari Tao menarik kabut beracun itu? Jiang Zia menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Arti sebenarnya dari kultivasi Dao di dunia yang kacau tidak dapat menarik energi kekacauan pada titik ini, kedua dunia pada dasarnya berbeda. Jiang Zia dan Luonian terus melantunkan arti sebenarnya dari Tao, dan setelah beberapa saat seluruh dunia berbalik di depan mata mereka. Pertama kali Anda memasuki sisi lain di dunia yang kacau, Anda pertama kali akan muncul di lautan makna yang sebenarnya, dan kali berikutnya Anda masuk, arah yang Anda masuki akan menjadi arah yang Anda keluar terakhir kali. Jiang Zia dan Luonian memasuki sisi lain dunia ini untuk pertama kalinya, tetapi mereka tidak tahu apakah ada lautan makna sebenarnya di dunia ini. Saat dunia berputar untuk beberapa saat, keduanya merasa seolah-olah guntur meledak di benak mereka, dan saat berikutnya mereka muncul di dunia awan kuning. Jadi kamu memasuki dunia di sisi lain. Luonian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di sekitar mereka berdua, semua jenis racun menyebar. Seekor kalajengking dengan 6 pasang mata majemuk, seekor ular dengan duri di sekujur tubuhnya, seekor nyamuk raksasa dengan berbagai warna. Makhluk dari sisi lain. Jiang Zia mengerutkan kening, dan tiba di sisi lain kabut beracun dunia dengan lancar. Ada cukup banyak dari mereka di sini. Makhluk, tetapi melihat penampilan makhluk-makhluk ini di sisi lain, mereka masih belum memiliki kebijaksanaan sama sekali. Zizizi. Setelah melihat mereka berdua, orang-orang beracun dari sisi lain mengerumuni. Saya tidak melihat bagaimana Jiang Zia bergerak, tetapi racun apapun yang berjarak 10 kaki darinya terasa seolah-olah dia menerima sengatan listrik, dan tubuhnya sedikit gemetar sebelum jatuh ke tanah. Karena terlalu banyak racun, racun ini dengan cepat menumpuk menjadi bukit di sekitar Jiang Zia segera setelah itu. Wosh! Jiang Zia menarik Luonian keluar dari tumpukan mayat yang ditumpuk dengan racun, dan terbang menuju kedalaman kabut beracun.
Tampaknya tidak ada lautan arti sebenarnya di sini, kata Luonian. Tata letak pantai seberang diatur oleh pikiran peradaban saat ini. Meskipun tidak ada lautan arti sebenarnya di sini, ada kabut beracun yang tak terbatas, kata Jiang Xia. Kabut beracun ini adalah sepotong kue untuk Jiang Xia, dan dia dapat dengan mudah melindungi Luonian, tetapi orang-orang yang memasuki sisi lain di dunia ini mungkin tidak sesederhana itu. Kabut beracun memenuhi udara, hampir tanpa batas. Jiang Xia membawa Luonian ke shuttle untuk waktu yang lama. Jiang Xia baik-baik saja, dan dia tidak memiliki masalah terbang seperti ini selama 10 hari setengah bulan, tetapi Luonian hanya merasa tubuhnya kaku setelah 10 jam. Depan ini akhirnya berakhir. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah kekosongan yang diisi dengan aliran energi berwarna coklat kuning. Dan tepi tanah di bawah kaki Jiang Xia dan Luonian setajam porselen yang pecah. Tanahnya rusak, senior, Luonian berkata dengan rasa ingin tahu. Saya khawatir seluruh pantai lainnya rusak, kata Jiang Xia dengan suara berat. Situasinya lebih buruk dari yang diharapkan Jiang Xia. Menurut idenya, dunia kabut beracun akan dihancurkan, tetapi sisi lain dari dunia kabut beracun harus dihindarkan. Sama seperti pemandangan di dunia yang kacau, sisi lain adalah permanen tempat berlindung. Tapi pihak lain di sini masih belum selamat. Senior, di sana, Luonian tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Dalam aliran energi coklat kuning di kejauhan, ada fragmen mengambang lainnya. Area fragmen itu tidak besar, tetapi beberapa bangunan rendah terlihat samar di atasnya. Ikut aku. Jiang Xia meraih Luonian dan hendak terbang. Senior, apakah kamu tidak takut dengan aliran energi ini? Luonian khawatir. Dengan kekuatan Luonian, dia memiliki ketakutan naluriah terhadap energi yang terkandung dalam aliran energi ini. Selama sedikit gelombang salam kepada Luonian, dia dapat terkikis sepenuhnya. Tidak apa-apa menanggungnya sedikit. Lagi pula, Jiang Xia adalah orang yang kuat di alam abadi, dan dia adalah alam abadi dengan darah tingkat akar. Selain itu, setelah tinggal di ruang Jishan begitu lama, kekuatannya sendiri cukup untuk menduduki peringkat teratas dunia yang kacau balau. Meskipun aliran energi ini sangat kuat, mereka tidak dapat melukainya. Wosh! Setelah menyelam ke dalam aliran energi, keduanya melayang menuju pecahan seukuran pulau. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di pulau itu. Banyak rumah seru Luonian. Bangunan di pulau itu sangat pendek, hanya mencapai pinggang Luonian, dan padat hampir menutupi seluruh pulau. Luonian dan Jiang Xia bahkan tidak punya tempat tinggal. Keluar. Jiang Xia mendengus. Dia bisa merasakan bahwa bagian bawah bangunan ini dipenuhi makhluk dari sisi lain. Karena kedatangannya, makhluk-makhluk dari sisi lain ini sangat ketakutan, dan mereka masuk ke gua-gua di dasar bangunan satu persatu. Senior, Luonian memberi Jiang Xia tatapan tak berdaya menghadapi ras yang berbeda. Sikap Jiang Xia tak heran dia rela keluar. Dia juga berkata kami tidak punya niat jahat, kami hanya ingin menyelidiki sesuatu dan berharap untuk berkomunikasi dengan Anda. Mungkin kebaikan Luonian berpengaruh. Ada suara gemerisik dari salah satu bangunan rendah, dan kemudian makhluk pendek yang ditutupi rambut keluar, dan ada juga gelembung beracun transparan di kepala makhluk ini. Di dalam gelembung beracun itu berisi racun kuning cerah. Semua makhluk di dunia kabut beracun, entah cerdas atau tidak, tampaknya berhubungan dengan racun. Makhluk pendek itu berjalan ke arah Jiang Xia dengan langkah kecil, dan menatap mereka berdua dengan mata ketakutan. Bangunan-bangunan itu juga memberikan tatapan ngeri, mereka bersembunyi di kegelapan dan memandangi orang luar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk rendah dapat merasakan kekuatan Jiang Xia, selama Jiang Xia mau, satu jari dapat menghancurkan makhluk di atas puing-puing ini. Gulugu ayo, dewa-dewa Dajia, aku tidak tahu kenapa. Ras ini memiliki bahasanya sendiri, tetapi makhluk pendek ini menyadari bahwa Jiang Xia dan Luonian tidak dapat memahaminya, dan ia memiliki seperangkat bahasa manusia. Mendengar dia berbicara, Jiang Xia juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia sudah mengerti bahwa bahasa umum manusia di pantai seberang sebenarnya tidak diciptakan oleh peradaban nomor 77, tetapi ini adalah dunia lain, dan apakah ada manusia di dunia ini adalah masalah lain. Tuan Sangshen, saya sudah lama tidak berbicara bahasa yang sama. Tolong maafkan saya jika saya tidak mengerti. Makhluk kecil itu sedikit bingung ketika dia melihat Jiang Xia, berpikir bahwa Jiang Xia tidak bisa mengerti perkataannya sendiri. Bahasa universal, di mana kamu mempelajarinya? Jiang Xia bertanya. Bahasa umum adalah bahasa yang sangat kuno. Semua makhluk di dunia mimpi dulu menggunakan bahasa yang sama. Makhluk kecil itu memiliki ekspresi rindu di wajahnya. Dia mengingat masa yang makmur itu.
Sekarang saya satu-satunya di seluruh suku yang memahaminya. Titik. Makhluk kecil ini memiliki rambut tipis dan kulit keriput. Dia telah bertahan cukup lama di pantai seberang. Arti dunia mimpi seharusnya mirip dengan sisi kita yang lain, kan? Luo Nian bertanya dari samping. Seharusnya begitu, Jiang Zia mengangguk dan bertanya lagi, apa yang terjadi di dunia mimpi ini, dan mengapa menjadi seperti ini? Makhluk kecil yang awalnya lembut dan pengecut itu mulai menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Ras rendah hati ini dulunya adalah ras iblis gelap yang mendominasi dunia mimpi. Dunia mimpi sangat besar, ini adalah dunia cincin yang sangat besar, ada 15 cincin dari luar ke dalam, semakin kuat rasnya, semakin memenuhi syarat untuk memasuki ring bagian dalam, dan bekas markas kegelapan setan terletak di cincin kelima. Pada saat itu, makhluk kecil itu baru saja lahir, dan dia telah membayangkan berkali-kali bahwa ketika dia besar nanti, dia akan berjuang untuk klannya seperti para jenius lain dari klan iblis kegelapan dan membawa seluruh klan iblis kegelapan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun sebelum dia menjadi lebih kuat, bencana terjadi. Kekuatan aneh telah mengintai di dunia mimpi selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba ia membersihkan dunia mimpi dan bahkan dunia racun. Setelah itu, dunia mimpi hancur, dan hampir semua makhluk cerdas di dunia mimpi terbunuh atau terluka. Saat dunia mimpi hancur, salah satu pecahannya terlontar, menjebak beberapa orang di dalamnya, yang sekarang menjadi pulau kecil. Setelah tinggal di pulau kecil ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang menjadi sangat ramai, setiap tempat di pulau itu ditempati, itulah mengapa Luo Nian dan Jiang Zia melihat bangunan yang penuh sesak ini. Apakah kekuatan aneh itu punya nama? Jiang Zia bertanya lagi. Ya, mereka mengaku sebagai Wukong. Bahkan setelah bertahun-tahun, makhluk pendek itu mengertakkan gigi ketika menyebutkan dua kata ini. Saat Xiaoyan mendengar dua kata ini, wajah Jiang Zia sedikit membeku. Meskipun Luo Nian tidak pernah memasuki sisi lain, tetapi dengan dua senior Jiang Zia dan King Yu Spirit sebagai rekannya, dia memiliki banyak pengalaman, klan Wukong juga ada di dunia ini. Dalam benak Jiang Zia, itu adalah miliknya. Guru penampilan pemimpin Su Tongtian. Setelah kembali terakhir kali, Jiang Zia melakukan beberapa pertukaran dengan guru Yuan Shitianzun, dan juga belajar tentang situasi spesifik umat manusia. Jiang Zia juga terkejut saat mengetahui bahwa orang yang baik hati seperti Master Tongtian akan menjadi pemimpin klan Wukong. Klan Wukong muncul relatif terlambat, dan lahir di peradaban nomor 750. Yuan Shitianzun dan yang lainnya juga tidak tahu mengapa peradaban yang terlambat ini bisa maju pesat. Sekarang Jiang Zia tampaknya telah menyadari sesuatu. Keluarga Wukong bukanlah sesuatu di dunia yang kacau. Saya khawatir ada hal lain di balik pemimpin Tongtian. Makhluk kecil itu menceritakan semua yang dia tahu, karena dia adalah makhluk asli dunia mimpi dan tidak tahu banyak tentang dunia kabut beracun, jadi dia hanya tahu tentang dunia mimpi. Sayangnya, dibatasi oleh pengetahuan makhluk kecil ini, dia tidak dapat menjawab banyak pertanyaan Jiang Zia. Setelah mengerti, Jiang Zia menunjuk kembali ke kejauhan dan bertanya, apakah Anda ingin pergi ke dunia di sana? Mata makhluk kecil itu tiba-tiba menyala, Tuan Sangshen, bisakah Anda mengirim kami ke sana? Makhluk hidup di dunia mimpi dan dunia kabut beracun mengandalkan menyerap kabut beracun sebagai cara utama untuk bertahan hidup, tidak hanya pulau kecil ini yang sangat padat, tetapi juga ada sedikit kabut beracun yang melayang. Anda harus tahu bahwa ada awan tebal kabut beracun yang mengambang sepanjang tahun di sisi lain bagi setan gelap. Awan kabut beracun itu seperti makanan lezat yang bisa dilihat tapi tidak bisa dimakan. Banyak junior dari Dark Demon Rache ngiler di atas awan beracun itu sepanjang hari. Ya, kata Jiang Zia. Makhluk kecil itu berbalik dan menggumamkan sesuatu kepada bangsanya. Pulau yang sunyi itu tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Setelah hening selama lebih dari 10 napas, seluruh pulau tiba-tiba berteriak, dan semua bangunan di pulau itu bergetar. Tapi ada banyak serangga beracun dan racun di dunia itu, apakah kamu tidak takut? Luo Nian bertanya di sebelahnya. Serangga beracun itu, benda beracun itu tidak memiliki kebijaksanaan, dan tingkat pertumbuhan kekuatan selalu terbatas, dan kami iblis kegelapan bukanlah vegetarian, kata makhluk pendek itu dengan bangga. Selanjutnya, Jiang Zia bolak-balik antara pulau kecil dan daratan. Aliran energi murni ini cukup kuat, jadi Jiang Zia harus berhati-hati saat mengawal setan gelap ini ke sana. Setelah bekerja bolak-balik selama 2 hari, Jiang Zia membawa semua iblis kegelapan ke sana. Setan kegelapan ini mati-matian menghirup kabut beracun, dan Luo Nian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mabuk. Setelah Jiang Zia membawa iblis kegelapan ini ke sini, dia berkata kepada Luo Nian, ayo pergi, tidak ada yang lain di sini.
Dunia yang mati memang tidak terlalu berharga, setidaknya tidak sesuai dengan harapan Jiang Xia. Tunggu, makhluk kecil itu keluar lagi, aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan, kurasa Lord Sangshen harus mengerti. Ada apa? Tanya Jiang Xia. Sebelum dunia mimpi dihancurkan, saya mendengar beberapa hal yang diam-diam disebutkan oleh para tetua keluarga kami. Saya mendengar bahwa dunia mimpi dibangun oleh gerbang empat roh, dan roh manusia di gerbang empat roh terkait dengan Dewa Tuhan. Orang dewasa terlihat persis sama, kata makhluk. Empat gerbang roh Jiang Xia dan Luonian saling memandang, dan ekspresi keheranan muncul di wajah mereka lagi. 3480